Kalau kalian mengira menjadi Spider-Man adalah sebuah anugerah, kalian salah besar. No Way Home adalah bukti nyata bahwa takdir pahlawan ini adalah sebuah tragedi yang menyamar. Malam itu di puncak patung Liberty, ujian mental paling brutal bagi seorang remaja 17 tahun dimulai. Jangankan bertarung sendirian, 3 Spider-Man dari semesta berbeda, bahkan harus bersatu demi meredam amukan Electro. Menggunakan pasokan energi dari arc reactor, Electro menjelma menjadi badai listrik yang tak tersentuh. Memaksa Tom, Toby, dan Andrew bertaruh nyawa di ambang batas kemampuan mereka. Demi memecah fokus sang dewa listrik, mereka terpaksa membagi tugas di tengah kekacauan. Saat Tom Holland mencoba mengalihkan perhatian Electro dari depan, Toby bergerak melumpuhkan Sandman ke puncak patung. Sementara Andrew sibuk menahan Lizard dengan jaringnya. Sialnya, taktik ini tetap gagal menjatuhkan Electro yang bergerak layaknya sumber listrik berjalan. Keadaan semakin kacau saat badai listrik bertubi-tubi, membuat ketiga Spider-Man nyaris tumbang. Namun, di tengah keputusasaan, Dr. Octopus tiba-tiba muncul dan langsung menyergap 2 Spider-Man sekaligus. Tom sempat mengira Otto kembali berkhianat, padahal itu semua hanyalah tipu daya untuk membuat musuh lengah. Secepat kilat tentakel Doc Ock mencabut arc reactor dari dada Electro dan memasang alat penyerap energi. Seketika, musuh paling berbahaya di malam itu berhasil ditumbangkan. Tapi, ujian terberat Tom Holland justru ada pada Green Goblin. Didorong rasa dendam atas kematian Billy May, Tom menghajar Goblin tanpa ampun dan bersiap menusuknya dengan glider. Tepat sebelum eksekusi brutal terjadi, Tobey Maguire pasang badan. Tanpa sepatah kata pun, Tobey menahan glider tersebut, menggunakan tatapannya untuk menyadarkan Tom bahwa pembunuhan tidak akan menyembuhkan luka hatinya meski punggungnya sempat ditusuk dari belakang. Aksi heroik Tobey berhasil meredam amarah Tom, hingga akhirnya Norman Osborn berhasil disembuhkan. Sayangnya, kemenangan itu dibayar mahal. Langit Manhattan tiba-tiba retak hebat. Setelah multiverse terbuka lebar, memaksa jutaan jiwa dari dimensi lain yang mengetahui identitas Spider-Man masuk ke semesta mereka. Dr. Strange sudah kehabisan cara. Di momen kritis inilah, Tom mengambil keputusan paling berani sekaligus paling tragis dalam hidupnya. Solusinya bukan lagi membuat orang lupa kalau dia Spider-Man, melainkan membuat seluruh dunia melupakan keberadaan sosok Peter Parker secara total. Tom tahu persis konsekuensinya. Mantra ini akan menghapus dirinya dari ingatan semua orang, termasuk MJ dan Ned. Tapi demi keselamatan semesta, dia rela kehilangan segalanya. Setelah mengucapkan salam perpisahan yang emosional kepada para Spider-Man dan sahabatnya, mantra pamungkas pun dilepaskan. Retakan di langit perlahan menutup, mengembalikan semua pengunjung ke dimensi masing-masing. Begitu fajar menyingsing, ancaman besar itu memang berakhir. Namun sebagai gantinya, Peter Parker kini benar-benar sendirian. Hidup sebagai orang asing di dunia yang tidak lagi mengenali namanya. Kalau kalian berpikir menjadi Iron Man adalah sebuah keberuntungan, kalian harus melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di balik topeng besi Tony Stark. Di balik kemewahan, popularitas, dan sikap arogan yang sering ia tunjukkan di depan media, ada sisi psikologis yang sangat menyedihkan karena sepanjang hidupnya, Tony tidak pernah benar-benar dipahami oleh rekan-rekannya sendiri. Sejak awal terbentuknya Avengers, sebuah kalimat dari Captain America yang mempertanyakan siapa Tony tanpa baju sirahnya telah menjadi pisau yang menusuk harga diri paling rapuh dari seorang Tony Stark. Di mata Steve Rogers, Tony hanyalah anak orang kaya manja yang mengandalkan teknologi untuk melindungi diri, takut berkorban, dan tidak punya rasa tanggung jawab. Namun ketika krisis besar benar-benar datang, orang yang selama ini dicap egois itu justru seorang diri membawa bom nuklir menembus portal angkasa, menghadapi kematian dengan tubuh manusia biasa, sementara rekan-rekannya hanya bisa terpaku meminta bantuan lewat alat komunikasi. Peristiwa itu memang menyelamatkan dunia, namun sekaligus meninggalkan trauma psikologis mendalam berupa mimpi buruk yang harus ia pikul sendirian tanpa ada satupun rekan tim yang peduli atau bertanya tentang ketakutannya. Ketidakpahaman ini memuncak pada peristiwa Ultron, di mana niat baik Tony menciptakan pasukan pelindung global justru dituduh sebagai ambisi yang memicu perang baru. Di tengah perdebatan itu, Steve Rogers dengan segala idealismenya menegaskan sebuah janji suci. Jika ancaman baru datang, mereka akan menghadapinya bersama-sama, dan jika pun mereka harus kalah, mereka akan kalah bersama. Tony hanya bisa terdiam menerima janji itu. Bahkan ketika Thor melampiaskan amarah dengan mencekik lehernya, Tony tidak membalas karena dia sudah terlalu terbiasa disalahpahami oleh orang-orang yang akhirnya kembali ia selamatkan di akhir pertempuran. Begitu pula saat perselisihan dalam Sokovia Accords terjadi, pilihan Tony untuk menandatangani perjanjian tersebut murni didasari keinginan memberikan status hukum yang sah bagi Avengers. Namun, ia lagi-lagi menjadi pihak yang paling disalahkan hingga puncaknya terjadi ketika Steve memilih melindungi pembunuh orang tua Tony, sebuah pengkhianatan dari seorang sahabat yang membuat Tony kembali merasakan perihnya dikecilkan dan ditinggalkan sendirian. Ironisnya, janji idealis Steve untuk selalu berjuang bersama yang diucapkan pada masa Ultron terbukti runtuh total dalam pertempuran melawan Thanos di Titan. Tony harus berdiri di garis paling depan sendirian hingga baju zirah nanoteknologinya hancur dan tubuhnya penuh luka. Sementara Captain America sama sekali tidak ada di sana untuk menepati janjinya. Luka batin yang terpendam bertahun-tahun itu akhirnya meledak dalam peristiwa Endgame saat Tony yang kelelahan melemparkan reaktor dadanya ke arah Steve, mempertanyakan kembali janji berjuang bersama yang dulu pernah diikrarkan sebelum akhirnya ia tumbang secara fisik. Namun, meskipun telah dikhianati dan disakiti oleh ego kelompoknya, ketika kesempatan terakhir untuk mengembalikan semesta muncul, Tony tetap memilih menyingkirkan kepentingan pribadinya demi menjentikan jari dan menggunakan sisa hidupnya sebagai bayaran perjuangan terakhir. Barulah setelah detak jantungnya berhenti, dunia menyadari bahwa Tony Stark tidak pernah menjadi pahlawan yang sempurna karena ia membawa ketakutan, trauma, dan kesombongan manusiawi. Namun, ia adalah satu-satunya manusia biasa tanpa aura dewa yang selalu memilih berdiri paling depan untuk memikul tanggung jawab menyelamatkan dunia dari kehancuran. Kalau inilah salah satu pertarungan paling brutal antara dua simbiote di semesta Marvel, yaitu ketika Venom harus menghadapi Carnage, anaknya sendiri. Semuanya bermula ketika Cletus Kasady menculik Anne dan membawanya ke sebuah gereja tua, tempat ia berencana menikah dengan Shriek. Namun pernikahan itu hanyalah perangkap, karena Cletus tahu Eddie pasti akan datang menyelamatkan mantan kekasihnya. Dan benar saja, ketika pintu gereja dihantam hingga terbuka, Eddie muncul bersama Venom.
Namun bukannya langsung menyerang, Venom justru mundur ketika melihat Carnage. Untuk pertama kalinya, Predator yang biasanya membuat semua orang lari ketakutan terlihat ragu, karena ia tahu makhluk di hadapannya bukan simbiot biasa. Carnage jauh lebih liar, lebih kuat, dan seluruh tubuhnya bisa berubah menjadi senjata mematikan. Jadi akhirnya memberikan satu-satunya izin yang selama ini selalu ia tahan. Venom boleh memakan kepala musuhnya. Mendengar itu, Venom langsung menerjang. Carnage menyambutnya dengan mengubah lengannya menjadi bilah-bilah merah, menebas dan menusuk dari segala arah. Venom berusaha menghindar, tetapi setiap serangan Carnage terasa seperti hujan pisau yang tidak ada habisnya. Pertarungan berubah menjadi kegilaan. Venom sempat menggigit dan memutus salah satu tentakel Carnage, tetapi Carnage segera membalas dengan menusuk tubuh Venom berkali-kali hingga ia tidak mampu bergerak. Bahkan ketika Venom berhasil bangkit, Carnage kembali mendominasi. Ia mencengkeram tubuh Venom dan bersiap memberikan serangan terakhir. Namun tiba-tiba api menyambar tubuhnya. Lengan N telah menyiram Carnage dengan bensin dan membakarnya. Carnage mengamuk dan hendak memakannya, tapi Venom kembali menyerang, membuat pertarungan mereka pecah sekali lagi. Sayangnya, kekuatan Carnage terlalu besar. Venom akhirnya dihantam sampai terlepas dari tubuh Eddie, sementara Carnage berbalik untuk membunuh Shriek. Karena kekuatan suaranya sangat mengganggu bagi simbiote, Titus pun berusaha menghentikannya. Disitulah Venom menyadari satu kelemahan terbesar musuhnya. Titus dan Carnage memang terlihat seperti satu makhluk, tetapi mereka ternyata tidak sepenuhnya menyatu. Venom kemudian menggunakan Shriek untuk menghancurkan keduanya. Ia mendorong Shriek dari atas gereja, dan ketika wanita itu hampir menghantam tanah, ia mengeluarkan jeritan terakhirnya. Gelombang suara itu membuat Venom dan Carnage sama-sama kesakitan hingga keduanya terlepas dari tubuh inang mereka. Di tengah kekacauan itu, Venom berhasil kembali kepada Eddie. Sementara Carnage mencoba merangkak kembali menuju Cletus, Venom menginjaknya lebih dulu dan langsung menelapnya. Setelah itu, Eddie menatap Cletus yang sudah tak berdaya, dan Venom menyelesaikan semuanya dengan satu gigitan. Pertarungan itu akhirnya berakhir. Bukan hanya antara dua manusia, tapi antara dua simbiot yang sejak awal ditakdirkan untuk saling menghancurkan. Ada satu hal yang lebih berbahaya daripada satu Deadpool, yaitu satu pasukan yang dipenuhi Deadpool dari seluruh multiverse. Setelah Cassandra Nova menguasai markas TVA dan memaksa Paradox menjalankan Time Reaper, Deadpool dan Wolverine sadar mereka harus menghentikannya sebelum mesin itu menghancurkan seluruh jagat. Tapi perjalanan mereka terhenti. Di depan mereka berdiri pasukan yang wajahnya sudah terlalu familiar. Deadpool Corps. Salah satu dari mereka langsung menembak. Deadpool refleks menarik Nispool untuk dijadikan tameng. Masalahnya, Nispool tidak punya kemampuan regenerasi. Setelah berhasil melewati hujan peluru, Nispool sudah tewas. Tapi ternyata Deadpool tidak peduli. Dia justru mengincar dua pistol emas milik Nispool. Sementara itu, Wolverine justru berjalan santai menghadapi seluruh Deadpool Corps sambil membawa Dogpool. Anehnya, tak satupun dari mereka berani melukai anjing itu. Logan lalu memasang kembali topengnya. Saat cakarnya keluar, pembantaian dimulai. Deadpool menembakkan dua pistolnya tanpa henti, sementara Wolverine menerjang dari satu musuh ke musuh berikutnya. Pedang beradu dengan cakar, peluru berterbangan, dan anggota Deadpool Corps tumbang satu persatu. Untuk sesaat mereka menang, sampai mereka sadar. Deadpool tidak mudah mati. Satu persatu pasukan yang tadi dihajar bangkit kembali dan mengepung mereka. Jumlahnya terlalu banyak. Namun tiba-tiba terdengar suara yang sangat familiar. Peter. Begitu Peter muncul, seluruh Deadpool Corps justru bersorak. Entah kenapa, di seluruh multiverse, Peter adalah satu-satunya manusia yang benar-benar mereka cintai. Keributan itu memberi Deadpool dan Wolverine kesempatan untuk kabur. Di ruang bawah tanah tempat sumber tenaga Time Reaper, Wolverine memutuskan mengorbankan diri untuk menghentikan mesin Time Reaper. Tapi, Deadpool menolak membiarkannya mati. Ia mendorong Wolverine keluar dan mengunci pintu dari dalam. Dia tahu satu-satunya cara menghentikan mesin itu adalah menghubungkan dua sumber energi yang terpisah, dan tubuh manusia harus menjadi jembatannya. Dan tepat ketika Deadpool hampir hancur, sebuah tangan mencengkeram lengannya. Wolverine berhasil masuk. Mereka akhirnya menyatukan energi itu bersama-sama. Tubuh keduanya mulai hancur, tapi mereka tetap bertahan karena untuk pertama kalinya Deadpool tidak lagi berusaha menyelamatkan dirinya sendiri, dan Wolverine tidak lagi harus mati sendirian. Mereka menanggung semuanya bersama-sama. Ledakan pun terjadi. Cassandra Nova lenyap, dan ketika semuanya berakhir, Deadpool dan Wolverine ternyata masih hidup. Mereka berhasil menyelamatkan satu garis waktu. Tapi yang lebih penting, dari semua kekacauan itu, Deadpool tidak hanya berhasil melindungi orang-orang yang ia cintai, dia juga membawa pulang seorang sahabat baru yang memahami seluruh kegilaannya dan menerima dirinya sebagai keluarga apa adanya. Inilah momen terbentuknya tim paling aneh di semesta Marvel. Jika para Avengers dipersatukan demi menyelamatkan dunia, tim ini justru lahir dari para penjahat, buronan, dan orang-orang yang tak pernah berniat menjadi pahlawan. Sebelum dikenal sebagai Guardians of the Galaxy, mereka hanyalah orang-orang yang dipatahkan oleh hidup. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang dibesarkan menjadi mesin pembunuh, ada yang seumur hidup dijadikan bahan eksperimen. Ada pula yang hidup hanya untuk membalas dendam. Tak satu pun dari mereka bermimpi menjadi pahlawan. Ironisnya, takdir justru mempertemukan mereka di tempat yang paling mustahil, sebuah penjara. Mereka tidak dipenjara karena berjuang bersama, melainkan karena saling memburu. Hanya 5 orang asing yang sama-sama ingin memanfaatkan satu sama lain. Sampai Peter Quill mengungkap satu rahasia. Orb yang mereka perebutkan bernilai 4 miliar kredit. Jumlah yang cukup untuk membuat musuh sementara berubah menjadi Rekan. Rocket yang sudah berkali-kali lolos dari penjara segera menyusun rencana. Semua mendapat tugas masing-masing, tak boleh ada yang bergerak sebelum waktunya. Namun, masalahnya, sebelum rencana selesai dijelaskan, Groot lebih dulu bertindak. Alarm langsung meraung. Dalam sekejap, seluruh penjara berubah menjadi medan perang. Penjaga berdatangan dari segala arah, drone memenuhi langit-langit, dan setiap lorong berubah menjadi arena pertempuran. Di tengah kekacauan itu, mereka saling melindungi. Sementara Rocket mengubah seluruh sistem gravitasi penjara menjadi senjata untuk membawa mereka keluar. Bahkan di tengah proses genting itu, Rocket masih sempat mengerjai Peter. Ia menyuruhnya mencuri kaki palsu seorang narapidana, lalu mengaku kalau benda itu sebenarnya tidak pernah dibutuhkan. Ia hanya ingin melihat pemiliknya melompat dengan satu kaki. Saat gravitasi akhirnya padam, jeruji yang mengurung mereka tak lagi berarti. 5 orang yang beberapa jam lalu masih saling memburu, kini berhasil melarikan diri bersama. Mereka mengira hanya sedang mengejar uang.
Padahal tanpa sadar, hari itu mereka baru saja mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih berharga. Merekalah Guardians. Banyak yang bilang pertarungan ini adalah yang paling tidak masuk akal di MCU. Bagaimana mungkin seorang manusia biasa bisa bertarung melawan Red Hulk? Sekuat apa sebenarnya Captain America yang baru? Sebelum pertarungan itu terjadi, semuanya berawal dari satu orang yang sudah lama dilupakan penggemar Marvel. Namanya Samuel Stearns, atau yang kini dikenal sebagai The Leader. Dia adalah ilmuwan yang pertama kali muncul di film The Incredible Hulk tahun 2008. Saat membantu Bruce Banner mencari obat, laboratoriumnya hancur dan darah Hulk menetes tepat ke luka di kepalanya. Paparan radiasi gamma membuat otaknya terus berkembang hingga memiliki kecerdasan jauh melampaui manusia biasa. Namun bukannya dibebaskan, Stearns justru ditangkap oleh Jenderal Ross. Selama bertahun-tahun, Ross memaksanya menciptakan berbagai teknologi dan obat gamma. Sebagai imbalannya, Ross berjanji akan membebaskannya saat berhasil menjadi presiden Amerika. Tapi janji itu tak pernah ditepati. Merasa dikhianati, The Leader akhirnya menyusun balas dendam. Ia menciptakan obat gamma untuk memperpanjang hidup Ross yang jantungnya mulai gagal. Diam-diam, obat itu juga menjadi bom waktu. Di saat yang sama, ia mengendalikan banyak orang dengan teknologi cuci otak, memicu konflik internasional, lalu membongkar seluruh rahasia Ross di depan dunia. Kanan, rasa marah dan gamma yang selama ini mengalir di tubuhnya akhirnya meledak. Ross berubah menjadi Red Hulk. Captain Amerika yang baru, yaitu Sam Wilson, langsung turun tangan. Tapi sejak pukulan pertama, perbedaan kekuatan mereka sudah terlihat jelas. Sam terpental puluhan meter hanya oleh satu tinju. Kalau bukan karena sayap vibranium dari Wakanda, tubuhnya mungkin sudah hancur seketika. Red Hulk terus mengejar tanpa memberi kesempatan bernapas. Sam hanya bisa bertahan, sambil memanfaatkan semua perlengkapannya. Red Wing menyerang dari berbagai arah, perisainya terus dilempar. Sementara sayapnya berubah menjadi bilah tajam dan perisai untuk menahan setiap hantaman. Akan tetapi Red Hulk seolah tak terluka sedikit pun. Dia selalu berdiri gagah dan siap bertaruh. Saat itulah Sam sadar, monster ini tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan. Ia sengaja memancing Red Hulk menjauh dari kota menuju taman yang dulu sering dikunjungi Ross bersama putrinya, Betty. Di tengah hujan bunga sakura, Sam mengingatkan Ross tentang putrinya dan orang yang selama ini ingin ia lindungi. Perlahan, kemarahan Ross mulai mereda. Tubuh Red Hulk kembali menjadi manusia. Pada akhirnya, Sam memang tidak mengalahkan Red Hulk dengan kekuatan, tapi justru membuktikan alasan Steve Rogers memilihnya menjadi Captain America. Karena menjadi Captain America bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang tetap berdiri, bahkan saat tahu dirinya mustahil menang. Banyak yang bilang pertarungan inilah perjalanan paling gila Deadpool, ketika dia menjelajahi multiverse demi menemukan Wolverine yang bisa menyelamatkan semestanya. Beberapa tahun setelah peristiwa Deadpool 2, Wade Wilson akhirnya mencoba mengubah hidupnya. Ia bahkan nekat melamar menjadi anggota Avengers, bukan karena ingin menjadi pahlawan terbesar, tetapi karena untuk pertama kalinya, ia ingin dianggap berguna. Sayangnya, Happy Hogan langsung menolaknya. Penolakan itu membuat Wade menyerah pada mimpinya. Ia pensiun sebagai Deadpool, bekerja sebagai penjual mobil bekas, dan menjalani hidup sederhana bersama teman-temannya. Namun tepat di pesta ulang tahunnya, sekelompok agen TVA tiba-tiba menculiknya keluar dari garis waktu. Di markas TVA, Wade bertemu Paradox, seorang petinggi yang membawa kabar buruk. Ternyata semesta tempat Deadpool tinggal perlahan sedang sekarat. Penyebabnya hanya satu, anchor being dunia mereka telah mati. Sosok itu adalah Wolverine. Tanpa Wolverine, semesta Deadpool tinggal menunggu waktu untuk lenyap. Paradox lalu menawarkan satu pilihan. Karena Deadpool dianggap spesial dan mampu bertahan di luar garis waktu, ia bisa meninggalkan dunianya dan hidup di semesta utama Marvel sebagai calon Avenger. Wade yang langsung membayangkan mimpinya menjadi kenyataan, bahkan sempat berganti kostum baru. Tapi beberapa saat kemudian, ia sadar. Ia tidak mungkin meninggalkan keluarga dan teman-temannya mati begitu saja. Ia langsung mencuri Time Pad milik TVA, lalu kabur menjelajahi multiverse untuk mencari Wolverine pengganti. Perjalanan itu berubah menjadi pencarian paling kacau yang pernah ada. Ia bertemu Wolverine bertubuh pendek yang sangat akurat dengan versi komik. Ada Wolverine tua yang sudah hampir menyerah pada hidup, lalu Wolverine liar yang langsung menyerangnya tanpa banyak bicara. Wolverine yang sedang bertarung melawan Hulk, Wolverine yang masih tersalib di atas salib raksasa, hingga varian tampan yang diperankan Henry Cavill. Masalahnya, hampir semua Wolverine mengusir, bahkan mencoba membunuh Deadpool. Tidak ada satupun yang mau ikut dengannya. Hingga akhirnya Wade menemukan seorang Wolverine yang duduk mabuk sendirian di sebuah bar. Kumis dan janggutnya berantakan, bahkan ia sudah kehilangan semangat hidup. Inilah Wolverine yang dianggap gagal menyelamatkan dunianya sendiri. Varian yang dibenci semua orang, bahkan disebut sebagai Wolverine terburuk di seluruh multiverse. Meski begitu, Deadpool tetap membawanya kembali ke TVA. Ia yakin siapapun Wolverine tetap layak menjadi penyelamat. Sayangnya, Paradox menolak mentah-mentah pilihan itu. Menurutnya, Wolverine ini adalah varian paling memalukan yang pernah ada dan tidak pantas menggantikan Anchor Being. Karena Deadpool berani melawan rencana TVA, Paradox akhirnya mengambil keputusan ekstrim. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, ia melempar Deadpool dan Wolverine ke The Void, tempat pembuangan bagi semua orang, benda, dan garis waktu yang dianggap tidak berguna. Dan tanpa mereka sadari, neraka sesungguhnya baru saja dimulai. Inilah villain Spider-Man yang sebenarnya memiliki kisah hidup agak mengenaskan. Bayangkan, seorang pria yang seumur hidup tidak pernah dianggap ada. Lalu dalam satu hari, semua orang akhirnya memperhatikannya. Tapi sebagai monster. Namanya Max Dillon, seorang teknisi listrik Oscorp yang bahkan ulang tahunnya pun dilupakan semua orang. Saat memperbaiki kabel bertegangan tinggi di atas tangki belut listrik hasil rekayasa Oscorp, sebuah kecelakaan terjadi. Kabel itu tiba-tiba menyengat tubuh Max hingga ia terjatuh ke dalam tangki. Ribuan belut listrik langsung menyerangnya secara bersamaan. Semua orang mengira Max telah tewas. Tapi ternyata dia masih hidup, namun bukan lagi manusia biasa. Tubuhnya berubah menjadi sumber energi hidup.
Ia bisa menyerap listrik, berpindah melalui aliran listrik, bahkan mengendalikan seluruh jaringan listrik kota. Awalnya Max tidak berniat menyakiti siapapun. Ia hanya mencari listrik agar tubuhnya tetap hidup. Hingga akhirnya ia tiba di Times Square dan dikepung polisi. Saat itu Spider-Man datang, bukan untuk bertarung, melainkan mencoba menenangkannya. Dan Max benar-benar mau mendengarkan. Karena bagi Max, Spider-Man adalah satu-satunya orang yang pernah menganggapnya sebagai manusia. Sayangnya, tepat ketika situasi mulai terkendali, seorang polisi yang panik tiba-tiba menembak pundak Max. Sakitan dan kehilangan kendali, Max melepaskan ledakan listrik raksasa yang membuat seluruh Times Square kacau. Ledakan listrik langsung terjadi. Spider-Man berusaha menyelamatkan semua warga, dan ribuan orang bersorak memanggil nama Spider-Man. Kamera-kamera yang tadi menyorot Max kini beralih ke sang pahlawan. Di mata Max, semua itu terasa seperti pengkhianatan. Sekali lagi, dirinya dilupakan. Rasa takut berubah menjadi amarah. Max percaya Spider-Man sengaja merebut perhatian yang selama ini baru saja ia dapatkan. Sejak saat itu, lahirlah Electro. Musuh yang bukan terlahir karena kejahatan, tetapi karena kesepian, salah paham, dan dunia yang tidak pernah benar-benar melihat keberadaannya. Inilah asal-usul Dr. Octopus, ilmuwan jenius yang berubah menjadi musuh paling berbahaya bagi Spider-Man. Otto Octavius awalnya bukanlah seorang penjahat. Ia adalah ilmuwan brilian yang bercita-cita menciptakan matahari buatan sebagai sumber energi bersih yang mampu mengubah dunia. Untuk menjalankan eksperimen itu, Otto menciptakan 4 lengan mekanik canggih yang terhubung langsung ke tulang belakangnya. Lengan tersebut dikendalikan oleh otaknya melalui antarmuka saraf, sementara sebuah chip inhibitor memastikan kecerdasan buatan di dalamnya tidak bisa memengaruhi pikirannya. Saat hari eksperimen tiba, semuanya berjalan sempurna. 8 laser berhasil memicu reaksi fusi nuklir, dan untuk pertama kalinya manusia berhasil menciptakan matahari buatan. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Reaksi nuklir tiba-tiba lepas kendali. Medan gravitasi mulai menarik seluruh benda logam di laboratorium. Otto berusaha mempertahankan eksperimennya, sementara Spider-Man mati-matian mencoba menghentikan bencana. Ledakan besar akhirnya menghancurkan laboratorium. Istri Otto tewas tepat di depan matanya. Yang lebih parah, chip inhibitor di belakang kepalanya ikut rusak. Otto memang selamat. Tetapi sejak saat itu, keempat lengan mekaniknya mulai memiliki kehendak sendiri. Saat dokter mencoba melepaskan lengan tersebut di rumah sakit, AI di dalamnya langsung mengamuk dan membantai seluruh tim medis demi melindungi inangnya. Otto yang kehilangan istri, kehilangan mimpinya, dan terus dibisikkan oleh kecerdasan buatan itu, perlahan kehilangan akal sehat. Ia mulai percaya bahwa eksperimennya sebenarnya tidak gagal. Yang salah hanyalah alat penahannya. Karena itulah ia rela merampok bank demi membangun kembali matahari buatannya. Namun di balik semua kejahatannya, Otto sebenarnya bukan orang jahat. Di akhir pertarungan, Peter Parker membuka topengnya dan mengingatkan Otto tentang pria baik yang dulu pernah ia kenal. Kesadaran itu akhirnya mengalahkan bisikan lengan mekanik. Menyadari ciptaannya akan menghancurkan seluruh New York, ia membawa matahari buatan itu tenggelam ke dasar sungai bersama dirinya. Dr. Octopus bukan terlahir sebagai monster. Ia hanyalah seorang ilmuwan yang kehilangan segalanya. How are you? Inilah momen pertama kalinya 6 superhero Marvel bertarung sebagai satu tim, dan mereka langsung menghadapi kiamat. Saat Tesseract mencapai kekuatan penuhnya, langit New York terbelah. Sebuah portal raksasa terbuka tepat di atas Stark Tower. Dari dalamnya, ribuan pasukan Chitauri mulai turun seperti wabah mematikan. Dalam hitungan menit, jalanan berubah menjadi medan perang. Mobil-mobil berterbangan, gedung runtuh, dan manusia hanya bisa berlari sambil berharap masih ada pahlawan yang tersisa. Loki akhirnya mendapatkan apa yang ia inginkan. Bukan sekadar sebuah kerajaan, tapi dunia yang berlutut di hadapannya. Namun untuk pertama kalinya, ke-6 pahlawan berdiri bersama. Captain America memimpin di garis depan, Thor memanggil petir dari langit, Hawkeye menghabisi musuh dari kejauhan, Black Widow bertarung tanpa rasa takut, sementara Iron Man terus terbang tanpa henti menahan gelombang serangan. Mereka bukan lagi sekumpulan orang egois yang tidak akur. Hari itu, mereka akhirnya menjadi Avengers. Hulk akhirnya berhenti menahan dirinya. Saat seekor Leviathan raksasa muncul menerobos jalanan, semua orang mengira itu akhir dari segalanya. Sampai Hulk melangkah maju, dan dengan satu pukulan, monster sebesar gedung itu langsung tumbang. Saat itulah dunia sadar, mereka bukan lagi pahlawan yang bertarung sendiri. Mereka adalah Avengers. Sementara itu, Loki masih merasa dirinya seorang dewa. Sampai panah dari Hawkeye meledak tepat di wajahnya, kemudian Hulk menghadapinya 1 lawan 1, dan tentu saja dia membanting Loki berkali-kali ke lantai. Untuk pertama kalinya, sang dewa yang selalu membuat kekacauan benar-benar merasakan ketakutan. Tapi, ancaman sesungguhnya baru saja dimulai. Demi menghentikan invasi, para petinggi SHIELD memutuskan mengirim sebuah rudal nuklir ke jantung kota New York. Jika rudal itu meledak, bukan hanya Chitauri yang musnah, jutaan manusia juga akan ikut menjadi korban, dan hanya ada satu orang yang bisa menghentikannya, Iron Man. Tony membawa rudal itu terbang, menembus portal menuju armada Chitauri. Ia tahu kemungkinan untuk kembali hampir tidak ada, tapi kali ini, ia tidak terbang demi dirinya sendiri. Ia terbang demi semua orang. Ledakan itu menghancurkan armada musuh. Portal pun akhirnya ditutup. Namun saat semua orang bersorak, Tony tidak kunjung kembali. Hingga di detik terakhir, tubuhnya jatuh dari langit, tanpa tenaga, tanpa respons. Dan tepat sebelum ia menghantam tanah, Hulk meloncat dan menyelamatkan Iron Man. Hari itu New York diselamatkan. Dan dunia akhirnya tahu, para pahlawan terkuat di bumi benar-benar telah lahir. Inilah momen bagaimana Scott Lang bisa menjadi Ant-Man. Scott Lang baru saja bebas dari penjara. Demi putrinya, ia bertekad meninggalkan masa lalunya dan hidup jujur. Sayangnya, dunia tidak memberinya kesempatan kedua.
Kemanapun ia melamar kerja, semua orang menolaknya karena memiliki catatan kriminal. Bahkan saat datang ke pesta ulang tahun putrinya, Scott diusir oleh mantan istrinya. Selama belum mampu membayar nafkah, ia bahkan tidak diizinkan bertemu putrinya. Putus asa, Scott akhirnya menerima satu pekerjaan mencuri terakhir dari Louis. Targetnya hanyalah sebuah rumah milik pria tua yang sedang bepergian. Berbekal keahliannya sebagai pencuri profesional, ia berhasil melewati sistem keamanan dengan mencuri sidik jari dari gagang pintu. Kemudian membobol berangkas baja super kuat dengan menggunakan nitrogen cair. Namun, isi berangkas itu sama sekali tidak masuk akal. Bukan uang, bukan emas. Hanya sebuah kostum tua, beberapa tabung misterius, dan sebuah desain aneh. Karena tak ingin pulang dengan tangan kosong, Scott membawa kostum itu. Tapi yang tidak ia sadari, seluruh aksinya diam-diam diawasi oleh seekor semut berkamera yang membuatnya terpantau oleh seorang pria tua dari balik layar raksasa. Sesampainya di rumah, rasa penasaran membuat Scott langsung mencoba kostum tersebut di kamar mandi. Ia menemukan dua tombol merah di kedua pergelangan tangannya. Saat menekan tombol pertama, tidak terjadi apa-apa. Namun saat tombol kedua ditekan, dalam sekejap, tubuh Scott menyusut hingga sebesar semut. Ia langsung panik. Belum sempat memahami apa yang terjadi, suara pria misterius terdengar dari dalam helm. Tepat saat itu Louis masuk ke kamar mandi untuk mandi. Scott berteriak sekuat tenaga. Namun bagi Louis, Scott sudah terlalu kecil untuk terlihat. Detik berikutnya, air keran mulai mengalir. Bagi Scott, itu adalah gelombang tsunami. Ia terseret derasnya air, lalu terhempas keluar dari bak mandi. Scott terus berlari menyelamatkan diri, tetapi malah jatuh ke celah lantai dan masuk ke lantai bawah. Di sana, ia mendarat tepat di atas meja DJ sebuah pesta. Dentuman musik membuat tubuh mungilnya terpental kemana-mana. Scott kembali tersedot ke dalam penyedot debu, lolos dengan susah payah, lalu berhadapan dengan seekor tikus yang kini tampak seperti monster raksasa. Dengan sisa tenaga, ia melompat ke perangkap tikus yang justru melontarkannya keluar jendela. Scott menghantam atap sebuah mobil. Dan tepat saat itu, tubuhnya kembali ke ukuran semula. Sambil terengah-engah, Scott akhirnya sadar. Kostum yang baru saja ia curi bukan sekadar pakaian biasa, melainkan teknologi yang mampu mengubah hidupnya selamanya. Inilah momen bagaimana Scott Lang bisa menjadi Ant-Man. Inilah alasan mengapa Avengers Doomsday bakal jadi film Marvel paling gila. Bayangkan kalau satu-satunya cara menyelamatkan duniamu adalah menghancurkan dunia lain. Itulah dilema besar yang kemungkinan bakal jadi inti cerita Avengers Doomsday. Musuh utamanya bukan lagi Kang, melainkan Dr. Doom yang diperankan Robert Downey Jr. Dari trailer, Doom bukan penjahat yang ingin menghancurkan dunia begitu saja. Ia justru percaya bahwa hanya dirinya yang mampu menyelamatkan seluruh multiverse, meski harus mengorbankan jutaan nyawa demi satu realitas yang tersisa. Ancaman terbesar di film ini adalah Incursion, yaitu tabrakan dua alam semesta, atau lebih yang bisa memusnahkan semuanya. Karena itulah, para Avengers, Fantastic Four, hingga X-Men akhirnya dipertemukan. Tapi kemungkinan besar mereka tidak langsung bekerja sama. Seperti tradisi film Marvel, mereka justru akan saling bertarung terlebih dahulu, sebelum sadar bahwa Dr. Doom adalah ancaman sesungguhnya. Avengers yang kali ini jelas bukan Avengers yang kita kenal dulu. Tim lamanya hampir sudah tidak ada. Yang benar-benar masih tersisa hanya Thor, Ant-Man, Captain America versi Sam Wilson, dan Winter Soldier. Sisanya dipenuhi wajah-wajah baru seperti Yelena Belova, Ghost, Red Guardian, Fantastic Four, hingga para pahlawan generasi baru. Jadi kalau kalian melewatkan beberapa film atau serial Marvel sebelum ini, ada kemungkinan bakal cukup kebingungan saat menonton di bioskop nanti. Lalu ada satu adegan yang langsung bikin merinding. Thor menyerang Dr. Doom menggunakan Stormbreaker, senjata yang dulu berhasil membunuh Thanos. Tapi Doom malah menghentikannya hanya dengan 2 jari. Kalau benar adegan ini terjadi di awal film, Marvel seperti sedang memberitahu kita bahwa kekuatan Doom sudah berada di level yang jauh di atas Thanos. Yang lebih menarik lagi adalah kemunculan Steve Rogers di akhir trailer. Ia muncul bersama Thor dan bahkan terlihat kembali memegang Mjolnir, mengingatkan kita pada momen epic di Avengers Endgame. Sampai sekarang, belum jelas apakah ini Steve Rogers yang hidup damai setelah Endgame atau varian Steve dari semesta lain. Apapun jawabannya, kembalinya Chris Evans jelas menjadi salah satu kejutan terbesar di trailer ini. Ada juga teori yang sangat masuk akal. Di serial Loki kini menjaga pohon multiverse agar seluruh realitas tetap hidup. Sementara di komik Secret Wars, Dr. Doom dikenal suka mencuri kekuatan makhluk kosmik. Banyak yang menduga Doom akan merebut kekuatan Loki, lalu menggunakan kekuatan itu untuk menciptakan satu dunia baru yang memadatkan semua semesta menjadi satu, berada di bawah kekuasaannya. Kalau teori ini benar, maka Avengers Doomsday bukan sekadar film crossover fanservice biasa, melainkan awal dari kehancuran seluruh multiverse dan jembatan menuju Avengers Secret War. Dan untuk pertama kalinya sejak Endgame, para Avengers benar-benar terlihat tidak punya peluang menang. Kalau menurut kalian, apakah Dr. Doom bakal menjadi villain Marvel paling kuat yang pernah ada? Tulis teori kalian di kolom komentar. Inilah apa. Jauh sebelum dikenal sebagai Deadpool, ia hanyalah seorang pria bernama Wade Wilson yang hidupnya hancur hanya dalam semalam. Wade adalah seorang tentara bayaran yang selalu menghadapi bahaya sambil melempar lelucon. Di balik sikap gilanya, ia memiliki satu hal yang benar-benar ia cintai, yaitu Vanessa. Bahkan saat malam Natal, Wade akhirnya melamar wanita itu, dan untuk pertama kalinya hidupnya terasa sempurna. Tapi tiba-tiba Wade pingsan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, semuanya berubah. Dokter menyatakan kanker telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Harapan hidupnya tinggal menghitung waktu. Saat Wade hampir menyerah, seorang pria misterius menawarkan sebuah harapan. Sebuah program rahasia yang diklaim mampu menyembuhkan kanker, sekaligus membangkitkan kekuatan super. Demi bisa hidup lebih lama bersama Vanessa, Wade menerima tawaran itu tanpa ragu. Tetapi sesampainya di laboratorium, ia baru sadar telah masuk ke dalam mimpi buruk. Ajax, pemimpin eksperimen itu, menyuntikkan serum ke tubuh Wade. Namun serum tersebut hanya akan bekerja jika tubuhnya dipaksa berada di ambang kematian. Sejak hari itu, Wade mengalami penyiksaan tanpa henti. Ia dibekukan, disetrum, dipukul, bahkan disiksa setiap hari. Anehnya, di tengah rasa sakit yang luar biasa, mulut Wade tetap tak pernah berhenti bercanda. Semakin ia mengejek, semakin brutal penyiksaan yang diterimanya. Karena mulai kehilangan kesabaran, Ajax menjalankan percobaan terakhir. Wade dikurung di dalam ruang kedap udara. Oksigen dihisap sedikit demi sedikit hingga ia hampir mati, lalu dikembalikan lagi. Berulang kali. Saat itulah Ajax mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Tempat itu bukan laboratorium pembuat superhero. Mereka menciptakan manusia berkekuatan super untuk diperjualbelikan kepada orang-orang kaya sebagai budak. Wade akhirnya sadar. Dirinya telah ditipu. Namun tepat ketika tubuhnya mencapai batas terakhir, mutasi itu akhirnya terjadi. Seluruh sel di tubuh Wade mulai beregenerasi tanpa henti. Kankernya lenyap. Ia memperoleh kemampuan penyembuhan yang membuatnya hampir mustahil dilumpuhkan. Sayangnya,
Kekuatan itu datang dengan harga yang mengerikan. Kulit di seluruh tubuhnya hancur seperti terbakar. Wajah tampannya menghilang selamanya. Memanfaatkan kekacauan, Wade memicu ledakan besar dan berhasil meloloskan diri dari laboratorium tersebut. Ia memang berhasil mengalahkan kanker. Ia bahkan memperoleh kemampuan yang membuatnya nyaris tidak bisa dihentikan. Tetapi, saat melihat tampilan wajahnya sendiri, Wade merasa dirinya bukan lagi pria yang pantas kembali kepada Vanessa. Karena itulah ia memilih menghilang dari kehidupan wanita yang paling dicintainya. Dan sejak hari itu, Wade Wilson Inilah momen pertama kalinya para superhero Marvel dipertemukan dalam satu film. Di tengah keramaian Stuttgart, Jerman, Loki menghancurkan suasana hanya dalam sekejap. Dengan tongkat pikiran di tangannya, ia memaksa seluruh keluarga berlutut di hadapannya. Menurut Loki, manusia memang diciptakan untuk diperintah. Namun, di antara kerumunan itu, seorang pria tua tetap berdiri tegak. Baginya, tunduk pada tiran bukanlah pilihan. Saat Loki hendak menghabisinya, sebuah perisai melindungi kakek itu, Captain America akhirnya muncul. Pertarungan sengit pun pecah, hingga suara dentuman dari langit memecah perhatian semua orang. Iron Man datang menghujani Loki dengan serangan tanpa ampun. Pojok, Loki justru tersenyum, lalu mengangkat kedua tangannya dan menyerahkan diri begitu saja. Bagi Steve dan Tony, kemenangan ini terasa terlalu mudah. Dan memang benar, semuanya hanyalah awal dari rencana Loki. Dalam perjalanan menuju Helicarrier, petir tiba-tiba membelah langit. Thor datang menerobos pesawat dan membawa Loki pergi. Tanpa berpikir panjang, Iron Man langsung mengejarnya. Pertarungan antara dewa petir dan manusia tak terhindarkan. Hutan berubah menjadi medan perang hingga Captain America turun tangan dan memaksa keduanya menghentikan pertarungan yang sama sekali tidak ada gunanya. Sekembalinya ke Helicarrier, Loki dikurung di sel yang dirancang khusus bahkan untuk menahan Hulk. Natasha kemudian mencoba mengorek isi kepalanya. Namun semakin lama percakapan berlangsung, wajah Natasha perlahan berubah. Ia akhirnya sadar, Loki sama sekali tidak berniat kabur. Target sebenarnya adalah Hulk. Ia ingin membuat monster itu mengamuk di dalam Helicarrier agar para pahlawan saling menghancurkan. Dan rencana itu mulai berjalan sempurna. Hawkeye yang masih berada di bawah kendali Loki melancarkan serangan mendadak ke Helicarrier. Ledakan terjadi di mana-mana, hingga Bruce Banner tak lagi mampu menahan amarahnya. Dalam sekejap, tubuhnya membesar. Hulk pun bangkit dari tidurnya. Natasha yang berada paling dekat langsung menjadi buruannya. Lorong-lorong Helicarrier berubah menjadi arena berburu, sementara Natasha hanya bisa berlari menyelamatkan diri. Thor datang menghadang, berharap masih bisa menyadarkan monster hijau itu. Namun yang ia hadapi bukan lagi Bruce Banner, melainkan monster yang hanya mengenal amarah. Benturan demi benturan mengguncang Helicarrier. Tak ada pemenang dalam pertarungan itu. Hulk akhirnya melompat keluar dari kapal yang nyaris hancur, jatuh menghantam bumi, dan kembali menjadi Bruce. Pertemuan pertama para superhero ini sama sekali tidak berjalan mulus. Bukan diawali dengan kemenangan, melainkan pertengkaran, amarah, dan nyaris saling membunuh. Dan semua itu hanyalah pembuka sebelum pertempuran New York dimulai. Inilah momen pertama kali. Inilah momen lahirnya monster yang jauh lebih mengerikan daripada Venom. Ironisnya, orang yang tanpa sengaja menciptakan monster itu adalah Eddie Brock sendiri. Saat itu, Venom sudah 2 hari tidak memakan otak manusia. Karena kesepakatannya dengan Eddie, ia dipaksa bertahan hidup hanya dengan coklat dan ayam. Bagi Venom, itu sama sekali tidak cukup. Hubungan mereka pun mulai dipenuhi pertengkaran. Di saat yang sama, Eddie menerima sepucuk surat dari Cletus Kasady, seorang pembunuh berantai paling kejam yang akan dieksekusi mati keesokan harinya. Sebelum ajal menjemput, Cletus meminta Eddie datang untuk wawancara terakhir. Tanpa curiga, Eddie memenuhi permintaan itu. Namun, sejak awal, Cletus memang sudah menyimpan dendam kepadanya. Menurut Cletus, semua penderitaannya berawal dari laporan Eddie yang membuatnya dijebloskan ke penjara. Saat emosi mereka memuncak, Venom yang ikut terpancing amarah tiba-tiba mengambil alih tubuh Eddie. Kekacauan kecil itu membuat tangan Eddie terluka. Melihat kesempatan itu, Cletus langsung menggigit tangan Eddie sekuat tenaga. Tak ada yang menyadari, setetes darah Eddie ikut tertelan bersama gigitan itu. Dan di dalam darah tersebut, terdapat sepotong kecil simbiot Venom yang diam-diam berpindah ke tubuh Cletus. Eddie pulang tanpa menyadari bahwa sebuah bencana baru saja dimulai. Keesokan harinya, Cletus dibawa ke ruang eksekusi. Jarum suntik mulai mengalirkan cairan mematikan ke dalam tubuhnya. Tubuh Cletus tiba-tiba bergetar hebat. Pembuluh darahnya berubah menjadi merah menyala. Cairan eksekusi seolah ditolak keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, simbiot yang bersembunyi di dalam darahnya bangkit dan menyatu sepenuhnya dengan dirinya. Ledakan dahsyat langsung menghancurkan ruang eksekusi. Sosok monster berwarna merah muncul dari balik kepulan asap. Jauh lebih puas, lebih brutal, dan lebih haus darah daripada Venom. Dalam hitungan menit, para sipir dibantai tanpa ampun. Peluru tak lagi mampu menghentikannya. Bahkan seluruh penjara dibuat porak-poranda hanya dengan kekuatannya sendiri. Sejak saat itulah lahir makhluk yang dikenal sebagai Carnage. Dan semua itu berawal hanya karena satu gigit. Inilah kisah tragis Winter Soldier, seorang prajurit terhormat Amerika yang justru sebagian besar hidupnya dihabiskan menjadi senjata paling mematikan milik Hydra. Namanya James Buchanan Barnes, atau yang lebih dikenal sebagai Bucky Barnes. Sejak kecil ia adalah sahabat sekaligus pelindung Steve Rogers. Saat Steve yang bertubuh kecil sering menjadi sasaran para perundung, Bucky selalu datang membantunya. Bahkan ketika semua orang menganggap Steve terlalu lemah untuk menjadi tentara, hanya Bucky yang percaya bahwa di balik tubuh kurus itu ada keberanian yang luar biasa. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Bucky lebih dulu bergabung dengan militer Amerika dan dikirim ke garis depan. Namun dalam sebuah misi, ia ditangkap oleh organisasi Hydra dan dijadikan tahanan. Beruntung, sahabatnya kini telah berubah menjadi Captain America. Steve menyelamatkannya dari kamp tahanan Hydra. Sejak saat itu, Bucky bergabung dengan tim Elite Howling Commandos. Bersama Captain America, mereka menghancurkan markas demi markas Hydra dan menjadi mimpi buruk bagi musuh. Namun semua berubah dalam satu misi terakhir.
Saat menyerang kereta milik Hydra yang melaju di pegunungan bersalju, pertempuran sengit tak terhindarkan. Bucky terjatuh ke jurang es dan menghilang tanpa jejak. Steve mengira Bucky telah gugur. Namun kenyataannya jauh lebih mengerikan. Bucky ternyata masih hidup. Tubuhnya ditemukan oleh pasukan Soviet, lalu diserahkan kepada Hydra. Karena kehilangan lengan kirinya akibat kecelakaan itu, Hydra menggantinya dengan lengan logam dan menyuntikkan serum yang membuat tubuhnya tetap kuat selama puluhan tahun. Yang lebih kejam, pikirannya dicuci habis-habisan hingga semua ingatannya lenyap. Sejak saat itu lahirlah Winter Soldier. Selama hampir 70 tahun, Bucky hidup sebagai mesin pembunuh tanpa emosi. Setelah setiap misi selesai, ia kembali dibekukan agar tidak menua, lalu dibangunkan lagi ketika Hydra membutuhkan jasanya. Salah satu misi paling kelamnya terjadi pada tahun 1991, ketika Winter Soldier mencegat mobil Howard dan Maria Stark. Bucky menghabisi keduanya lalu membawa kabur Super Soldier Serum yang mereka bawa. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang tahu bahwa pembunuh orang tua Tony Stark adalah sahabat Captain America sendiri. Puluhan tahun kemudian, Hydra kembali membangunkan Winter Soldier untuk melenyapkan Nick Fury. Misi itu mempertemukannya kembali dengan Steve Rogers yang kini hidup di era modern. Steve terkejut saat melihat sosok bertopeng yang menyerangnya ternyata adalah Bucky, sahabat yang selama ini ia kira telah tutup. Meski terus diserang, Steve menolak melawan dengan niat membinasakannya. Ia yakin, jauh di dalam diri Winter Soldier, sahabatnya masih ada. Hingga pada pertarungan terakhir di atas milik Carrier, Steve memilih menjatuhkan perisainya dan membiarkan dirinya dipukuli. Steve hanya mengucapkan satu kalimat, "Aku akan bersamamu sampai akhir." Kalimat itu akhirnya membangkitkan ingatan Bucky. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun menjadi senjata Hydra, ia kembali mengingat siapa dirinya sebenarnya. Bukannya menyelesaikan misinya, Bucky justru menyelamatkan Steve yang tenggelam di sungai, lalu menghilang untuk mencari kembali jati dirinya. Sejak hari itu, Winter Soldier memang tidak lagi menjadi milik Hydra. Tetapi perjalanan panjang Bucky untuk menebus dosa-dosa yang tidak. Inilah momen bagaimana seorang pemuda kurus yang berkali-kali ditolak menjadi tentara, namun akhirnya menjadi pahlawan pertama yang menyelamatkan dunia. Namanya Steve Rogers, dia hanyalah pemuda bertubuh kecil yang menderita berbagai penyakit. Berkali-kali ia mencoba mendaftar menjadi tentara Amerika, tetapi selalu ditolak karena dianggap terlalu lemah untuk bertempur. Namun satu hal yang tidak pernah hilang darinya adalah keberanian. Saat melihat seorang pembuat onar mengganggu penonton lain di bioskop, Steve tetap berdiri melawannya meski tahu dirinya akan kalah. Dipukul hingga tersungkur berkali-kali, ia selalu bangkit sambil berkata, "Aku bisa melakukan ini seharian." Keberanian itulah yang menarik perhatian Dr. Abraham Erskine, ilmuwan yang sedang mencari kandidat untuk program Super Soldier. Di kamp pelatihan, Steve kembali menjadi peserta paling lemah. Ia kalah kuat, kalah cepat, dan terus menjadi bahan ejekan. Namun ketika sebuah granat dilempar ke tengah para prajurit, semua orang berlari menyelamatkan diri. Hanya Steve yang tanpa berpikir langsung menutupi granat itu dengan tubuhnya demi melindungi orang lain. Meski granat tersebut ternyata hanya latihan, tindakan itu membuktikan bahwa Steve memiliki hati seorang pahlawan. Dr. Erskine akhirnya memilih Steve sebagai satu-satunya orang yang akan menerima serum Super Soldier. Proses eksperimennya berlangsung sangat menyakitkan. Energi dalam jumlah besar dialirkan ke seluruh tubuhnya hingga semua orang mengira ia tidak akan selamat. Namun ketika pintu kapsul terbuka, sosok kurus yang selama ini diremehkan telah berubah menjadi manusia dengan kekuatan, kecepatan, dan daya tahan luar biasa. Captain America pun lahir. Sayangnya, keberhasilan eksperimen itu hanya berlangsung sesaat. Seorang mata-mata Hydra menyusup ke laboratorium, menembak mati Dr. Erskine, lalu mencuri sampel serum terakhir. Steve berhasil mengejarnya, tetapi serum tersebut hancur dalam pengejaran. Meski memiliki kekuatan luar biasa, Steve hanya dijadikan alat propaganda perang hingga akhirnya nekat menyusup ke markas Hydra untuk menyelamatkan Bucky Barnes dan ratusan tawanan, membuktikan bahwa dirinya layak disebut Captain America. Bersama Howling Commandos, ia kemudian menghancurkan markas demi markas Hydra. Tetapi dalam sebuah misi di atas kereta, Bucky terjatuh ke jurang es dan menghilang, meninggalkan Steve dengan penyesalan yang mendalam. Meski masih dihantui rasa bersalah, Steve memutuskan menyelesaikan perang. Ia memimpin serangan terakhir ke markas Red Skull. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Saat Cosmic Cube atau Tesseract aktif, kekuatannya menjadi tak terkendali, hingga Red Skull tersedot keluar angkasa dan menghilang begitu saja. Namun, ancaman belum berakhir. Sebuah pesawat raksasa Hydra yang membawa senjata penghancur massal sudah terbang menuju Amerika. Steve sadar tidak ada cara untuk menghentikannya selain mengorbankan dirinya sendiri. Steve mengarahkan pesawat tersebut menuju Samudra Arktik dan menjatuhkannya ke dalam lautan es demi menyelamatkan jutaan nyawa. Dunia menganggap Captain America telah gugur sebagai pahlawan. Namun 70 tahun kemudian, sebuah tim ekspedisi menemukan tubuh Steve yang masih membeku di dalam es. Seorang prajurit yang telah mengorbankan segalanya akhirnya terbangun di masa depan. Inilah momen bagaimana seorang pemuda kurus. Inilah momen perjuangan Tony Stark membangun armor Iron Man. Setelah berhasil kabur dari markas teroris menggunakan Mark I, Tony akhirnya kembali ke Amerika dalam keadaan selamat. Namun pengalaman itu benar-benar mengubah hidupnya. Untuk pertama kalinya, Tony menyadari bahwa senjata yang selama ini ia ciptakan ternyata lebih banyak digunakan untuk membunuh daripada melindungi manusia. Karena itulah, di depan seluruh media, ia membuat keputusan yang mengejutkan. Stark Industries resmi berhenti memproduksi senjata. Dewan direksi mulai kehilangan kepercayaan. Bahkan Obadiah Stane menganggap Tony sudah menghancurkan bisnis yang dibangun ayahnya selama puluhan tahun. Namun Tony sama sekali tidak peduli. Di kepalanya kini hanya ada satu tujuan: menciptakan teknologi yang mampu melindungi manusia, bukan menghancurkannya. Langkah pertama adalah mengganti arc reactor di dadanya dengan versi yang lebih kecil, namun memiliki energi jauh lebih besar. Pepper Potts membantu proses penggantiannya. Setelah sumber tenaga baru selesai, Tony mulai mengembangkan penerus Mark I. Tony ingin membuat sesuatu yang jauh lebih sempurna, lebih ringan, dan mampu terbang sesuka hati. Selama berhari-hari laboratoriumnya berubah menjadi tempat uji coba. Ia berkali-kali mengembangkan sistem pendorong untuk tangan dan kaki. Percobaan pertama, dorongan roket terlalu kuat hingga tubuh Tony terpental dan menghantam dinding laboratorium. Meski berkali-kali gagal, Tony tidak pernah berhenti. Setiap kesalahan dicatat oleh Jarvis. Setiap kerusakan langsung diperbaiki. Sedikit demi sedikit, desain armornya mulai menunjukkan hasil. Setelah 11 hari dan 37 kali percobaan,
Mark II akhirnya berhasil diselesaikan. Untuk pertama kalinya, Tony benar-benar bisa terbang bebas. Dia melesat melewati gedung-gedung kota, menembus awan, bahkan terus naik hingga mendekati batas ketinggian pesawat tempur. Hingga akhirnya seluruh permukaan armor mulai membeku. Mesin kehilangan tenaga. Jarvis mati, dan Tony kembali jatuh bebas dari langit. Beruntung sistem darurat berhasil aktif beberapa detik sebelum menghantam tanah. Meski selamat, Mark II ternyata masih memiliki kelemahan fatal. Armor itu belum mampu bertahan menghadapi suhu ekstrem di atmosfer atas. Tony pun kembali ke ruang kerja. Ia mulai mendesain ulang Mark II, memperbaiki kelemahannya, hingga hanya tersisa satu hal, warna. Tony akhirnya memilih kombinasi merah dan emas, warna yang kemudian menjadi identitas Iron Man hingga bertahun-tahun berikutnya. Mark III pun akhirnya resmi lahir. Namun di saat yang sama, Tony justru mengetahui bahwa senjata buatan Stark Industries ternyata masih beredar di tangan para teroris. Padahal ia sudah menghentikan seluruh produksinya. Artinya, ada seseorang dari dalam perusahaannya sendiri yang diam-diam tetap memasok senjata tersebut. Melihat berita itu, Tony tidak bisa lagi hanya berdiam diri. Ia mengenakan Mark III untuk pertama kalinya, bukan untuk pamer teknologi, melainkan untuk membuktikan bahwa armor Iron Man diciptakan bukan untuk membawa perang, tapi untuk melindungi mereka yang tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Inilah momen perjuangan Tony Stark membangun. Inilah awal dari kekalahan terbesar para Avengers. Baru saja selamat dari Ragnarok, Thor dan rakyat Asgard kini berhadapan langsung dengan monster paling mengerikan di alam semesta, Thanos. Dengan Power Stone di tangannya, Thanos menghajar Hulk hanya dengan kekuatan fisik. Tidak ada Infinity Stone, tidak ada senjata. Hulk yang selama ini terlihat tak terkalahkan, dipukul sampai tak mampu bangkit lagi. Menyadari keadaan sudah mustahil diselamatkan, Heimdall mengorbankan nyawanya untuk mengirim Hulk ke bumi. Sementara Loki mencoba menusuk Thanos dari belakang. Namun itu justru menjadi akhir hidupnya. Untuk pertama kalinya, Loki benar-benar mati. Sosok yang muncul kembali di serial Loki bukanlah Loki yang dibunuh Thanos, melainkan varian dari timeline lain yang tercipta akibat percabangan alam semesta. Setelah membantai seluruh kapal Asgard, Thanos pergi meninggalkan Thor sendirian di tengah dinginnya luar angkasa, dan harapan terakhir pun jatuh ke bumi. Hulk menghantam Sanctum Sanctorum seperti meteor. Ia kembali menjadi Bruce Banner dan berkata dengan ketakutan, Thanos akan datang. Dr. Strange segera memanggil Tony Stark. Mereka baru saja membahas Infinity Stone ketika langit New York tiba-tiba berubah gelap. Kapal milik Black Order muncul tepat di atas kota. Peter Parker yang memiliki Spider Sense langsung merasakan bahaya itu. Saat perhatian teman-teman sekelasnya teralihkan oleh kapal berbentuk donat yang melayang di langit, Peter diam-diam melompat keluar dari bus. Ebony Maw dan Full Obsidian datang untuk merebut Time Stone. Iron Man langsung mengenakan armor barunya. Pertarungan brutal pun pecah di tengah kota. Armor itu dapat membentuk visi raksasa dalam sekejap. Dari punggungnya langsung muncul bagian-bagian kecil yang membuat teknologi nanonya terlihat luar biasa canggih. Di tengah kekacauan, Dr. Strange memindahkan Bruce ke tempat yang aman. Tak lama kemudian, Iron Man pun terpaksa bertarung sendirian. Namun, kalau Obsidian terus menyerangnya tanpa memberi kesempatan bernapas. Saat palu raksasa itu hampir menghantam Tony, Spider-Man akhirnya datang membantu. Di sisi lain, Dr. Strange dan Wong juga mulai berhadapan dengan Ebony Maw. Kemampuan telekinesis Ebony Maw benar-benar mengerikan. Apapun yang ada di sekitarnya bisa dijadikan senjata. Ia menekan Dr. Strange dengan tumpukan puing-puing, lalu mencoba mengambil Time Stone. Namun ternyata, batu itu dilindungi oleh mantra khusus sehingga tidak bisa direbut secara paksa. Karena itu, Ebony Maw memutuskan menculik Dr. Strange dan membawanya ke kapal Black Order. Saat penting, Spider-Man kembali datang membantu. Namun Dr. Strange tetap berhasil dibawa masuk ke kapal Black Order. Spider-Man pun ikut terseret bersama kapal tersebut hingga ikut terbang ke luar angkasa. Kehabisan oksigen, dia pun pingsan dan terjatuh menuju bumi. Untungnya suit baru buatan Tony langsung menyelamatkannya. Tony sebenarnya ingin memulangkan Peter. Namun Peter berkata, kalau ada orang di sana yang membutuhkan bantuan, saya tidak bisa tinggal diam. Di dalam kapal, Dr. Strange disiksa menggunakan alat penyiksa alien demi memaksanya menyerahkan Time Stone. Namun, Iron Man dan Spider-Man berhasil menyusup masuk. Menggunakan ide gila dari film Alien, mereka menghancurkan dinding kapal dan membuat Ebony Maw tersedot ke luar angkasa. Dr. Strange akhirnya berhasil diselamatkan, tetapi mereka sadar satu hal mengerikan. Mereka sekarang sedang terbang lurus menuju Titan, planet tempat Thanos menunggu. Ini adalah satu-satunya pertarungan di mana kekalahan berarti kepunahan seluruh bangsa mutan. Semuanya dimulai ketika Magneto berhasil mengambil kembali helm ikoniknya. Helm itu membuat kekuatan magnetnya meningkat berkali-kali lipat. Targetnya hanya satu, gedung putih. Saat Presiden Amerika memperkenalkan program Sentinel, Magneto muncul di sebuah stadion, lalu mengangkat seluruh lapangan sepak bola menggunakan kekuatan magnetnya. Beberapa detik kemudian, stadion raksasa itu mengelilingi gedung putih. Ia lalu mengambil alih seluruh robot Sentinel dan memerintahkan mereka menyerang manusia tanpa pandang bulu. Dalam sekejap, gedung putih berubah menjadi medan perang. Wolverine dan Beast mencoba menghentikan Magneto, tetapi Wolverine yang belum memiliki cakar adamantium sama sekali bukan tandingannya. Magneto menusuk seluruh tubuhnya dengan batang-batang baja, lalu melemparkannya ke dasar sungai. Di masa depan, keadaan bahkan jauh lebih mengerikan. Sentinel berhasil menemukan markas terakhir para mutan. Storm, Blink, Sunspot, Bishop, hingga Warpath bertarung mati-matian hanya untuk membeli waktu. Satu persatu, mereka gugur dengan cara yang mengenaskan. Kini seluruh harapan mutan hanya bergantung pada Wolverine yang sedang mengubah masa lalu. Kembali ke gedung putih, Magneto menemukan bunker tempat Presiden bersembunyi. Ia mengangkat seluruh bunker ke permukaan, lalu menyiarkan pesannya ke seluruh dunia. Mulai hari ini, mutan tidak akan lagi hidup dalam ketakutan. Saat ia hendak membunuh Presiden, tiba-tiba sebuah peluru menembus lehernya. Ternyata Presiden selama ini adalah mistik yang menyamar. Namun ia masih memiliki satu pilihan terakhir, membunuh keras si pencipta Sentinel atau menghentikan semua kebencian ini. Di saat yang sama, di masa depan, Sentinel sudah menerobos masuk ke markas dan bersiap menghabisi seluruh mutan. Detik-detik terakhir, Mystique akhirnya menurunkan pistolnya. Keputusan kecil itu mengubah seluruh masa depan. Dalam sekejap, seluruh Sentinel di masa depan lenyap begitu saja. Wolverine pun terbangun di dunia yang benar-benar berbeda. Semua teman yang dulu mati kini hidup kembali. Xavier, Jean Grey, Beast, Storm, semuanya masih ada. Satu keputusan berhasil menyelamatkan masa depan seluruh bangsa mutan. Dan itulah mengapa Days of Future Past masih dianggap sebagai salah satu film X-Men terbaik sepanjang masa. Ini bukan sekadar pertarungan. Ini adalah hari di mana seluruh Avengers mempertaruhkan nyawa mereka. Dan bagi banyak penggemar Marvel, inilah penutup era terbaik yang pernah mereka miliki. Seluruh pahlawan akhirnya berkumpul. Lalu terdengar kalimat yang sudah ditunggu jutaan penggemar Marvel.
Avengers, assemble! Dalam sekejap, dua pasukan raksasa saling bertabrakan. Thor menghancurkan kapal perang dengan Stormbreaker. Hulk mengamuk di garis depan. Iron Man dan Pepper membombardir pasukan Thanos dari udara. Sementara Spider-Man terus melindungi Infinity Gauntlet yang menjadi harapan terakhir mereka. Rencana mereka asalnya melalui Quantum Tunnel sebelum Thanos berhasil merebutnya. Namun semuanya berantakan. Black Panther dijatuhkan. Scarlet Witch hampir berhasil membunuh Thanos, sampai akhirnya Thanos memerintahkan kapal perangnya menembaki seluruh medan perang, termasuk pasukannya sendiri. Di tengah kekacauan itu, Doctor Strange menahan banjir raksasa dengan sihirnya, sementara Spider-Man berusaha mati-matian membawa Infinity Gauntlet menuju portal. Sampai akhirnya, seseorang datang menembus atmosfer. Captain Marvel. Ia menghancurkan kapal perang Thanos seorang diri dan kembali memberi harapan bagi Avengers. Namun harapan itu hanya bertahan sesaat. Thanos menghancurkan Quantum Tunnel. Cara menang hanyalah mencegah Thanos memakai Infinity Gauntlet. Captain America, Thor, dan Iron Man bertarung bersama. Tetapi bahkan tiga pahlawan terkuat itu tetap tidak mampu menghentikannya. Saat Thanos akhirnya mengenakan Infinity Gauntlet dan bersiap menjentikan jarinya, Doctor Strange menatap Tony, lalu mengangkat satu jari. Tony langsung mengerti. Inilah satu-satunya kemungkinan kemenangan yang pernah Strange lihat. Tony menerjang Thanos, diam-diam memindahkan ke-6 Infinity Stone ke armornya sendiri. Thanos tersenyum, lalu menjentikan jari. Tidak terjadi apa-apa. Saat ia menoleh, Infinity Stone sudah berpindah ke tangan Iron Man. Dengan tubuh yang hampir hancur oleh kekuatan batu tersebut, Tony mengucapkan kalimat terakhirnya, I am. Dalam sekejap, Thanos dan seluruh pasukannya berubah menjadi abu. Alam semesta akhirnya terselamatkan. Tetapi harus dibayar dengan nyawa pria yang memulai semuanya. Tony Stark akhirnya almarhum. Sejak hari itu, MCU memang masih terus berjalan. Tapi bagi banyak penggemar, ketika Tony Stark mengucapkan I am Iron Man, saat itulah sebuah era benar-benar berakhir. Dan mungkin Marvel tidak akan pernah lagi terasa sama. Inilah momen ketika Spider-Man hampir tewas karena kecerobohannya sendiri. Semuanya bermula ketika seorang pria bernama Adrian Toomes mencuri inti teknologi alien yang tersisa setelah pertempuran Avengers. Bertahun-tahun menelitinya, ia berhasil mengubah barang rongsokan itu menjadi senjata mematikan yang bisa mengubah siapapun menjadi abu hanya dalam hitungan detik. Senjata-senjata itu kemudian dijual ke para penjahat. Berbekal alat pemotong alien dan teknologi anti gravitasi, mereka membobol ATM semudah membuka kaleng minuman. Saat Peter Parker tanpa sengaja memergoki aksi mereka, bukannya takut, ia justru kegirangan. Di pikirannya, kalau berhasil menangkap para penjahat ini, mungkin Tony Stark akhirnya akan menganggapnya layak menjadi anggota Avengers. Peter langsung menyerang, tapi senjata alien itu jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Tembakan mereka bahkan sanggup membelah dinding bank hingga menghancurkan toko di sebelahnya. Peter memilih menyelamatkan warga, sementara para perampok berhasil kabur. Ia segera melapor kepada Happy Hogan. Namun Happy yang sedang sibuk memindahkan seluruh teknologi Stark hanya menjawab singkat. Serahkan urusan seperti ini ke polisi, tugasmu cuma jadi Spider-Man ramah lingkungan. Kalimat itu justru membuat Peter semakin penasaran. Malam harinya, ia diam-diam meninggalkan pesta sekolah demi mengikuti jejak para penyelundup. Di bawah sebuah jembatan, ia menemukan transaksi senjata alien dalam jumlah besar. Saat para penjahat kabur menggunakan truk, Peter menembakkan jaring ke bagian belakang kendaraan dan ikut terseret di jalan raya. Peluru menghujaninya dari segala arah, tapi ia tetap bertahan hingga berhasil naik ke atas truk. Namun saat kemenangan sudah di depan mata, sesosok makhluk bersayap raksasa tiba-tiba menyambar Peter dari langit. Itulah Vulture. Dengan sayap mekanisnya, ia membawa Peter terbang ratusan meter di atas kota. Sistem darurat pada kostum Spider-Man langsung mengaktifkan parasut. Masalahnya, Peter masih berputar di udara. Parasut itu justru membungkus seluruh tubuhnya seperti kepompong, lalu menjatuhkannya ke dasar danau. Semakin ia meronta, semakin kuat lilitannya. Untuk pertama kalinya, Peter benar-benar yakin ia akan mati. Di detik terakhir, cahaya merah keemasan melesat menembus air. Iron Man datang menyelamatkannya. Bukannya dipuji, Tony justru memarahinya habis-habisan. Peter bersikeras bahwa perdagangan senjata alien harus dihentikan. Tapi bagi Tony, ia hanyalah anak SMA yang hampir kehilangan nyawa karena memaksakan diri. Tony melarang Peter ikut campur karena satu alasan sederhana. Dia tidak ingin melihat anak itu mati. Tapi Peter belum mengerti. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus membuktikan bahwa dirinya pantas menjadi seorang Avenger. Kalian pasti hampir lupa dengan versi Hulk yang satu ini. Semuanya bermula saat militer berhasil menangkap monster hijau ini. Dia dikurung di dalam ruang eksperimen militer. Namun semakin besar amarahnya, semakin mengerikan kekuatannya. Tubuhnya terus membesar hingga menghancurkan kapsul penahan. Gas bius dilepaskan, tetapi hanya membuatnya bersin. Busa berkekuatan tinggi pun disemprotkan untuk melumpuhkannya. Namun semuanya hancur seketika saat Hulk kembali mengamuk. Seorang ilmuwan masih nekat mendekat demi mengambil sampel darah Hulk. Kesalahan itu harus dibayar mahal. Roket yang ditembakkannya justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Puluhan tentara langsung menghujani Hulk dengan peluru. Tetapi semua tembakan itu bahkan tidak mampu melukai kulitnya. Yang mereka lakukan hanya membuat monster itu semakin marah. Tak punya pilihan lain, General Ross menggiring Hulk ke gurun terbuka dan mengerahkan seluruh kekuatan militernya.
Namun hasilnya justru menjadi mimpi buruk. Hulk membalikkan tank dengan tangan kosong, mencabut laras meriamnya, lalu melemparkannya ratusan meter. Dalam hitungan menit, satu batalion hancur di hadapannya. Saat berhasil kabur ke pegunungan, Hulk mengira semuanya telah berakhir. Sayangnya, militer diam-diam telah menanamkan chip pelacak di tubuhnya. Belasan helikopter kembali mengepung dari segala arah. Hulk melompat menghancurkan satu helikopter, menangkap rudal dengan tangan kosong, lalu mengembalikannya ke arah musuh. Hingga akhirnya seluruh lembah dibombardir tanpa henti, dan Hulk terkubur di bawah reruntuhan. Semua orang mengira monster itu akhirnya mati. Namun Hulk kembali bangkit. Ia menyusup ke tengah kota dengan amarah yang masih membara. Tapi tepat saat hendak menghancurkan semuanya, ia melihat wanita yang paling dicintainya berada di tengah kepungan militer. Dalam sekejap, kemarahannya menghilang. Tubuh raksasa itu perlahan menyusut hingga kembali menjadi Bruce Banner. Demi melindungi orang yang dicintainya, Bruce memilih menyerah dan kembali ditangkap. Di saat yang sama, ayah Bruce yang selama ini menghilang, ternyata diam-diam melakukan eksperimen gamma pada dirinya sendiri. Tubuhnya berubah menjadi makhluk yang mampu menyerap hampir semua bentuk energi dan materi. Ia kemudian menemui Bruce, mengajak putranya menguasai dunia bersama. Namun Bruce menolak. Baginya, pria itulah sumber dari seluruh penderitaan hidupnya. Penolakan itu membuat sang ayah kehilangan akal. Ia memaksa Bruce berubah menjadi Hulk, lalu menyeretnya ke sebuah danau untuk pertarungan terakhir. Di sana, ia mulai menyerap seluruh energi gamma milik Hulk, berharap menjadi makhluk terkuat di dunia. Namun, ada satu hal yang tidak ia sadar. Kekuatan Hulk memang bisa diserap, tetapi tidak akan pernah bisa ditampung. Semakin banyak energi yang ia curi, tubuhnya justru kehilangan kendali dan terus membengkak. Melihat keadaan di luar kendali, militer menembakkan bom gamma ke lokasi pertarungan. Ledakan raksasa mengakhiri semuanya. Sang ayah tewas seketika, sementara Hulk menghilang tanpa jejak. Meskipun versi Hulk ini kini sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari semesta utama Marvel, bagi banyak dari kita justru dialah Hulk yang paling berkesan. Dialah yang menemani malam-malam masa kecil kita saat rela begadang demi menonton film di bioskop Trans TV. Bukan. Sebelum menjadi Wolverine yang ditakuti semua musuh, Logan hanyalah mutan bercakar tulang yang bahkan kalah telak dari kakaknya sendiri. Setelah bertahun-tahun meninggalkan dunia perang, Logan akhirnya menemukan kehidupan yang damai bersama wanita yang dicintainya, Kayla. Ia berharap masa lalunya telah berakhir. Sayangnya, harapan itu hancur dalam sekejap. Suatu hari Victor, kakaknya yang dikenal sebagai Sabretooth, datang dan membuat Logan percaya bahwa Kayla telah dibunuh. Dipenuhi amarah, Logan langsung memburu Victor untuk membalas dendam. Namun pertarungan itu berakhir memalukan. Victor jauh lebih kuat. Logan dihajar habis-habisan hingga cakar tulangnya patah. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa kekuatan yang dimilikinya tidak cukup untuk mengalahkan sang kakak. Di saat itulah Colonel Stryker datang menawarkan sebuah kesempatan. Ia mengaku bisa membuat Logan menjadi mutan yang tak bisa dihancurkan. Demi membalas kematian wanita yang dicintainya, Logan menerima tawaran itu. Tubuhnya kemudian diikat pada sebuah mesin raksasa. Cairan adamantium, logam terkuat di dunia, dipompa masuk untuk melapisi seluruh tulangnya. Logan tanpa sengaja mendengar Stryker memerintahkan anak buahnya untuk menghapus seluruh ingatannya agar bisa dijadikan senjata. Sadar dirinya hanya dijadikan kelinci percobaan, Logan langsung mengamuk dengan cakar adamantium barunya, robek pintu badan raksasa, lalu melarikan diri sambil menghabisi siapapun yang menghalanginya. Namun saat mulai menyelidiki semua ini, Logan menemukan kenyataan yang jauh lebih menyakitkan. Kayla ternyata tidak pernah mati. Semua itu hanyalah sandiwara yang dipaksa dilakukan Stryker karena adik Kayla dijadikan sandera. Meski awalnya mendekati Logan atas perintah Stryker, Kayla akhirnya benar-benar jatuh cinta kepadanya. Logan yang marah sekaligus hancur akhirnya memilih menyelamatkan Kayla dan menghentikan proyek rahasia Stryker. Di markas itu, ia bertemu lagi dengan Victor. Meski selama ini saling membenci, keduanya terpaksa bekerja sama menghadapi senjata mutan terakhir milik Stryker, Weapon 11. Mutan ini memiliki gabungan berbagai kemampuan, mulai dari penyembuhan Wolverine, teleportasi, hingga sinar optik yang mematikan. Bahkan Logan dan Victor nyaris kalah. Namun di saat yang tepat, keduanya berhasil menjatuhkan Weapon 11 dan menghancurkan proyek ambisius Stryker. Logan mengira semuanya telah berakhir. Namun dari belakang, Stryker menembakkan 2 peluru adamantium langsung ke kepala Logan. Tubuhnya memang berhasil sembuh berkat kemampuan regenerasinya. Tetapi otaknya tidak pernah pulih sepenuhnya. Logan kehilangan seluruh ingatannya, bahkan lupa siapa dirinya sendiri. Sejak hari itulah, dunia tidak lagi mengenalnya sebagai Logan, melainkan Wolverine, mutan bercakar baja yang terus mencari jati dirinya tanpa pernah mengingat masa lalunya. Sebelum menjadi Wolverine, banyak yang udah lupa dengan bagaimana Spider-Man terbaik ini pertama kali tercipta. Semuanya berawal saat sebuah laboratorium berhasil menciptakan 16 laba-laba hasil rekayasa genetika. Namun saat diperiksa, ternyata hanya ada 15 ekor. Tak seorang pun sadar, laba-laba terakhir diam-diam merayap di langit-langit. Di bawahnya, Peter Parker sedang asik memotret Mary Jane. Tanpa disadari, laba-laba itu turun ke tangannya, lalu menggigitnya. Peter hanya mengeluh kesakitan dan membuang laba-laba itu. Ia sama sekali tidak tahu kalau gigitan kecil tersebut akan mengubah seluruh hidupnya. Sesampainya di rumah, tubuh Peter mulai terasa aneh. Kepalanya pusing, badannya lemas, lalu ia langsung tertidur tanpa sempat melakukan apapun. Esokan paginya, semua berubah. Mata minusnya mendadak sembuh. Tubuhnya terasa jauh lebih kuat, lebih ringan, dan setiap gerakannya menjadi sangat lincah. Namun perubahan paling aneh baru muncul saat makan siang di kantin. Garpu yang dipegang Peter tiba-tiba menempel di tangannya. Saat berusaha melepaskannya, tanpa sengaja jaring laba-laba menyembur dari pergelangan tangannya dan menarik nampan makanan hingga seluruh isinya tumpah ke tubuh Flash Thompson, siswa yang selama ini gemar membuli Peter. Flash yang murka langsung mengejar Peter keluar kantin. Begitu pukulan pertama dilepaskan, Peter tiba-tiba melihat semuanya seperti bergerak dalam kecepatan lambat. Tubuhnya bereaksi sendiri dengan mudah menghindari setiap serangan. Flash terus menghujaninya dengan pukulan, tetapi tak satu pun berhasil mengenai Peter.
Bahkan saat teman Flash mencoba menyerang dari belakang, tubuh Peter kembali bergerak secara naluri. Kini giliran Peter membalas. Hanya dengan satu pukulan, Flash langsung terpental hingga membuat semua siswa yang menonton terdiam. Ada yang percaya kalau anak buku yang selama ini selalu menjadi korban bully, kini mampu mengalahkan siswa paling kuat di sekolah. Peter sendiri justru lebih terkejut daripada siapapun. Peter segera berlari meninggalkan sekolah hingga masuk ke sebuah gang sepi. Di sana, ia tanpa sengaja menempel di dinding. Kedua tangan dan kakinya justru mencengkeram tembok semakin kuat. Peter lalu memberanikan diri melangkah sedikit demi sedikit. Dan untuk pertama kalinya, ia berhasil berjalan vertikal di dinding. Menyadari bahwa dirinya benar-benar telah berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia biasa. Banyak yang udah lupa, mereka mengira 5 superhero terkuat di semesta ini cukup untuk menghentikan Scarlet Witch. 5 menit kemudian, tak satu pun yang masih hidup. Setelah berhasil menerobos markas Illuminati, Scarlet Witch berjalan menyusuri lorong yang dipenuhi mayat robot Ultron. Melihat ancaman itu semakin dekat, para anggota Illuminati akhirnya turun tangan. Di hadapan Wanda kini berdiri Captain Carter, Captain Marvel versi Earth 838, Reed Richards sang manusia elastis, Black Bolt yang mampu membunuh hanya dengan suaranya, dan Profesor Charles Xavier, mutan paling kuat di dunia. Reed Richards mencoba menyelesaikan semuanya tanpa pertumpahan darah. Ia berharap Wanda masih bisa diajak bicara. Namun, kesempatan itu justru menjadi kesalahan terbesar mereka. Saat Reed tanpa sadar menjelaskan kemampuan Black Bolt, Wanda hanya menatapnya sambil berkata, "Mulut yang mana?" Dalam sekejap, mulut Black Bolt lenyap. Ia panik mencoba berteriak. Namun, gelombang suara yang seharusnya keluar justru menghantam kepalanya sendiri. Black Bolt tewas bahkan sebelum sempat menyerang. Melihat rekannya mati seketika, Reed Richards langsung berubah menjadi manusia elastis dan berusaha membekuk Wanda. Sayangnya, di hadapan Chaos Magic, kemampuan itu sama sekali tidak berguna. Hingga akhirnya, kepalanya sendiri meledak di hadapan rekan-rekannya. Kini hanya tersisa Captain Carter dan Captain Marvel. Tanpa menunggu giliran dibantai, keduanya langsung menyerang dari dua arah. Captain Carter memanfaatkan kecepatan dan perisainya, sementara Captain Marvel menghujani Wanda dengan ledakan energi kosmik. Untuk sesaat, mereka berhasil memojokkan Scarlet Witch. Namun Wanda sama sekali belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ia menghentikan perisai Captain Carter dengan tangan kosong, lalu melemparkannya kembali dan membelah tubuh Captain Carter menjadi dua. Captain Marvel terus menekan Wanda dengan kekuatan kosmiknya. Namun Wanda mulai menyadari sumber kekuatan lawannya. Ia mengacaukan aliran energi Captain Marvel. Dalam sekejap, seluruh kekuatan kosmik itu menghilang. Captain Marvel kehilangan pertahanannya. Wanda tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia meruntuhkan patung raksasa tepat ke tubuh lawannya. Hanya satu anggota Illuminati yang masih tersisa, Profesor Charles Xavier. Ia sadar kekuatan fisik tidak akan mampu menghentikan Scarlet Witch. Satu-satunya harapan adalah menyelamatkan kesadaran Wanda yang asli. Charles memasuki pikiran Wanda. Di dalam alam bawah sadar, ia menemukan Wanda dari semesta Earth 838 yang selama ini terjebak dan memohon untuk diselamatkan. Saat Charles hampir berhasil menariknya keluar, Scarlet Witch muncul dari balik kegelapan. Sebelum Charles sempat bereaksi, Wanda mencengkeram kepalanya, lalu mematahkannya hanya dengan satu gerakan. Di dunia nyata, Profesor X meninggal seketika di kursi rodanya. Dalam waktu hanya beberapa menit, tim superhero terkuat di semesta Earth 838 resmi dimusnahkan oleh satu orang. Mereka mengira tak ada yang lebih menyakitkan bagi Iron Man selain menyadari secanggih apapun armor MK50 miliknya tetap tak mampu menghentikan Thanos. Pertarungan penentu nasib alam semesta akhirnya dimulai. Mengenakan armor MK50 berbasis nanoteknologi, Tony Stark mengerahkan seluruh kemampuan terbaik yang pernah ia ciptakan. Berbeda dengan armor sebelumnya yang mengutamakan pertahanan, MK50 lebih berfokus pada fleksibilitas. Semua bagian armor bisa berubah menjadi senjata apapun dalam sekejap, tetapi konsekuensinya, pertahanannya jauh lebih rapuh. Tony membuka serangan dengan rentetan rudal nitro yang menghujani tubuh Thanos. Namun, titan gila itu bahkan tidak bergeming. Setelah ledakan mereda, ia melangkah keluar tanpa luka berarti. Tony langsung mengubah armornya menjadi mode tempur jarak dekat. Tendangan demi tendangan, pukulan demi pukulan, terus ia lepaskan. Sayangnya, hanya dengan satu genggaman, Thanos menghancurkan sebagian helm Iron Man. Keunggulan MK50 memang luar biasa. Setiap bagian yang rusak langsung diperbaiki menggunakan material nano yang tersisa. Namun semakin lama bertarung, persediaan nanonya terus berkurang. Armor yang tadinya sempurna perlahan, mulai kehabisan material untuk memperbaiki dirinya sendiri. Thanos kemudian membalas menggunakan kekuatan beberapa Infinity Stones. Dengan sisa material yang ada, ia membentuk perisai dan menahan ledakan itu mati-matian. Belum menyerah, Tony kembali menerjang. Bahkan palu raksasa dari nanoteknologi berhasil membuat Thanos mundur beberapa langkah. Iron Man berhasil melukai titan gila itu. Hanya sebuah goresan kecil di pipinya. Thanos mulai kehilangan kesabarannya. Ia menghajar Tony tanpa ampun. Pukulan demi pukulan menghancurkan armor MK50 hingga hampir tak bersisa. Tony bahkan memindahkan sisa nanoteknologi dari kakinya untuk membentuk pedang di tangan kanannya. Ia mencoba memberikan serangan terakhir, namun Thanos dengan mudah menghancurkan pedang itu, kemudian balik menusukkan pedang itu tepat ke perut Tony. Iron Man akhirnya tumbang. Thanos mengangkat senjatanya, bersiap mengakhiri hidup pria yang paling keras melawannya. Namun di detik itulah, Doctor Strange melakukan sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Ia menyerahkan Time Stone, satu-satunya batu yang seharusnya dijaga dengan nyawa sekalipun. Semua demi menyelamatkan satu orang, Tony Stark. Saat itu semua orang kebingungan, bahkan Tony, kenapa Strange melakukan hal tersebut. Tapi sebenarnya, hanya Strange yang tahu bahwa Tony lah satu-satunya orang yang akan mengalahkan Thanos. Oleh karena itu, Tony harus tetap hidup. Jentikan jari itu akhirnya terjadi. Dalam sekejap, separuh kehidupan di alam semesta lenyap menjadi debu. Di hadapan Tony Stark, Peter Parker perlahan menghilang sambil berkata bahwa ia belum ingin mati.
Tony hanya bisa memeluk anak yang sudah ia anggap seperti putranya sendiri, tanpa mampu melakukan apapun. Tak ada yang lebih menyakitkan. Mungkin kamu mengenal Doctor Strange sebagai penyihir terkuat di Marvel, tapi semua itu bermula hanya karena seorang dokter yang kehilangan kedua tangannya. Stephen Strange adalah ahli bedah paling jenius di rumah sakitnya. Tangannya begitu presisi hingga operasi yang dianggap mustahil pun bisa ia selesaikan dengan tenang. Reputasi, kekayaan, dan ketenarannya membuat hidupnya nyaris sempurna. Namun, semuanya berubah hanya karena satu kecelakaan. Saat mengemudi sambil memeriksa data pasien, mobilnya tergelincir dan jatuh ke jurang. Nyawanya memang selamat, tetapi kedua tangannya hancur. Saraf-sarafnya rusak parah, membuatnya tak mungkin lagi memegang pisau bedah. Demi bisa kembali seperti semula, Stephen menghabiskan seluruh hartanya untuk operasi dan terapi. Namun, hasilnya tetap nihil. Ketika hampir menyerah, ia mendengar kisah seorang pria lumpuh yang bisa berjalan kembali setelah datang ke sebuah tempat bernama Kamar Taj. Tanpa berpikir panjang, Stephen menghabiskan sisa uangnya dan berangkat ke Nepal demi mencari harapan terakhir. Setibanya di sana, ia justru dirampok hingga tak memiliki apa-apa. Beruntung seorang penyihir bernama Mordo datang menyelamatkannya dan membawanya bertemu sang Ancient One. Awalnya Stephen mengira semua itu hanyalah tipuan. Namun dalam sekejap, Ancient One mendorong roh Stephen keluar dari tubuhnya dan membawanya melintasi berbagai dimensi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Stephen menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang selama ini ia banggakan hanyalah setitik kecil dari luasnya alam semesta. Kesombongannya runtuh seketika. Ia memohon agar diterima menjadi murid. Meski awalnya ditolak, kegigihannya akhirnya meluluhkan hati Ancient One. Stephen mulai mempelajari seni sihir dari nol. Di antara para murid, dialah yang berkembang paling cepat. Ingatannya yang luar biasa membuatnya mampu menguasai mantra-mantra rumit dalam waktu singkat. Bahkan ia diam-diam mempelajari kitab-kitab terlarang dan menemukan cara menggunakan Eye of Agamotto, artefak yang mampu memanipulasi waktu. Namun, kekuatan sebesar itu memiliki risiko. Sedikit saja salah menggunakan sihir waktu, seluruh realitas bisa hancur. Saat itulah Stephen mengetahui bahwa para penyihir sebenarnya bertugas menjaga tiga sangtum yang melindungi bumi dari ancaman dimensi gelap milik Dormammu. Belum sempat latihannya selesai, Achilles, mantan murid Ancient One yang berkhianat, menyerang sangtum di New York. Stephen yang bahkan belum pernah bertarung, terpaksa turun ke medan perang. Berkat Cloak of Levitation yang memilihnya sebagai pemilik, ia berhasil bertahan hidup, meski nyaris tewas setelah ditusuk. Tak ada yang menyangka orang yang membentuk Avengers justru hampir tewas, bahkan sebelum perang besar dimulai. Direktur S.H.I.E.L.D., Nick Fury, baru saja menyelesaikan penyelidikannya ketika ia sadar ada dua mobil polisi yang terus mengawasinya. Awalnya ia mengira hanya pemeriksaan biasa. Namun saat sirene dinyalakan dan satu demi satu mobil polisi bermunculan hingga mengepung kendaraannya, Fury langsung tahu. Mereka bukan polisi. Mereka datang untuk membunuhnya. Komputer di dalam mobil segera menganalisis situasi. Para penyerang menggunakan perlengkapan militer dan taktik yang sangat terlatih. Mereka adalah pasukan penyamaran yang sudah merencanakan penyergapan ini sejak awal. Peluru menghujani mobil anti peluru milik Fury tanpa henti. Kaca mulai retak, bodi dipenuhi lubang, bahkan mesin ikut rusak. Sistem kendaraan terus menghitung tingkat kerusakan yang semakin kritis, sementara tenaga mesin belum bisa dipulihkan. Fury tidak panik. Ia tahu, selama masih hidup, selalu ada jalan keluar. Saat para penyerang mulai lengah, Fury langsung membalas. Senapan khusus S.H.I.E.L.D. di tangannya tidak hanya menembakkan peluru, tetapi juga granat berdaya ledak tinggi. Begitu tenaga mesin kembali aktif, Fury langsung menginjak pedal gas sedalam mungkin. SUV modifikasi S.H.I.E.L.D. itu menerobos ke kepungan, menghantam mobil polisi di depannya hingga terbuka jalan keluar. Kejar-kejaran pun dimulai. Di tengah padatnya jalanan Washington, Fury bermanuver di antara kendaraan sipil dengan kecepatan tinggi. Para pengejar terus menempel dari belakang, bahkan rela menabrakkan mobil mereka demi menghentikannya. Saat kemacetan menghadang, Fury tak punya pilihan selain menerobos barisan mobil di depannya. Benturan demi bentur, tetapi ia tetap melaju. Para pembunuh kemudian melompat ke atas atap mobil dan memberondongnya dari jarak sangat dekat. Namun justru disitulah pengalaman Fury berbicara. Melihat persimpangan di depan, ia tiba-tiba menginjak rem sekuat tenaga. Dua mobil pengejar meluncur lurus melewati tikungan, sementara Fury berhasil memutar arah dan lolos dari tikungan. Sayangnya, kebebasan itu hanya berlangsung beberapa detik. Di tengah jalan telah berdiri seorang pria bertopeng membawa senjata anti kendaraan. Satu tembakan, mobil Fury langsung terlempar, terguling beberapa kali, lalu berhenti dalam keadaan hancur. Pria bertopeng itu berjalan perlahan mendekati bangkai mobil, yakin targetnya sudah tak bernyawa. Namun ketika pintu mobil dicabut, kursi pengemudi kosong. Yang tersisa hanyalah lubang besar di bagian bawah mobil. Nick Fury sudah lebih dulu melarikan diri melalui jalur darurat yang tersembunyi. Inilah yang membuat adegan ini begitu ikonik. Nick Fury bukan manusia super. Ia bisa terluka, bisa berdarah, bahkan nyaris kehilangan nyawanya. Thor akhirnya kembali ke Asgard. Dia tidak tahu bahwa hari itu dia akan kehilangan hampir segalanya. Yang menunggunya di Asgard bukan lagi kampung halaman yang damai, melainkan neraka yang dikuasai Hela. Semakin lama Hela berada di Asgard, semakin besar pula kekuatannya. Selama tanah itu masih berdiri, nyaris tidak ada yang bisa mengalahkannya. Demi memberi waktu rakyat Asgard melarikan diri, Thor sengaja memancing Hela ke istana. Ia duduk di singgasana Odin sambil menggenggam tombak kerajaan, seolah berkata, "Akulah pewaris takhta yang sebenarnya." Tentu saja Hela murka. Pertarungan saudara pun langsung meledak. Namun, kenyataannya begitu pahit. Thor dihajar tanpa ampun. Hela bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam hitungan menit, Thor kehilangan satu matanya dan dibuat tak berdaya. Di sisi lain, keadaan rakyat Asgard juga tak kalah mengerikan. Pasukan mayat hidup mengepung mereka dari depan, sementara seekor serigala raksasa mengejar dari belakang. Saat semua orang mengira harapan telah habis, Bruce Banner mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Demi menyelamatkan ribuan nyawa, ia tetap melompat dari pesawat. Awalnya, ia malah jatuh menghantam jembatan seperti orang biasa. Namun, sedetik kemudian, Hulk mengamuk. Dengan raungan yang mengguncang Asgard, Hulk menerkam Fenrir hingga bertarung habis-habisan di tepi air terjun. Sementara itu, Loki akhirnya datang. Bukan sebagai pengkhianat, melainkan sebagai saudara. Bersama Valkyrie, Heimdall, dan para pejuang Sakaar,
Mereka bertempur mati-matian demi melindungi rakyat Asgard. Di saat Thor hampir kehilangan harapan, sosok Odin muncul di hadapannya. "Apa kau Thor, dewa petir, atau dewa palu?" Kalimat itu menyadarkan Thor. Selama ini kekuatannya tidak pernah berasal dari Mjolnir. Petir itu ada di dalam dirinya. Seketika langit Asgard berubah gelap. Kilatan petir menyambar tanpa henti. Tubuh Thor dipenuhi cahaya listrik, lalu ia menghantam medan perang bak dewa yang baru lahir. Sekali terjang, puluhan pasukan Hela langsung berguguran. Kini, untuk pertama kalinya, Hela benar-benar dipaksa mundur. Sayangnya, semua itu masih belum cukup. Selama Asgard masih berdiri, Hela akan terus bangkit. Thor akhirnya mengambil keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia memerintahkan Loki membangkitkan Surtur dengan api abadi. Raksasa api itu tumbuh sebesar gunung, lalu mengayunkan pedangnya ke jantung Asgard. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh kerajaan. Rumah yang selama ribuan tahun menjadi kebanggaan para dewa, hancur menjadi lautan api. Hela ikut lenyap bersama kehancuran Asgard. Thor memang kehilangan kerajaannya, tetapi ia berhasil menyelamatkan rakyatnya. Karena akhirnya ia mengerti, Asgard bukanlah sebuah tempat, Asgard adalah rakyatnya. Dengan Thor sebagai raja baru, seluruh penyintas Asgard berlayar menuju bumi untuk memulai kehidupan baru. Mereka mengira semua penderitaan telah berakhir. Namun di tengah perjalanan, muncul sebuah kapal perang raksasa yang Tony tahu hidupnya tinggal menghitung hari. Ia bahkan memilih menikmati donat terakhirnya karena racun di dalam tubuhnya perlahan sedang membunuhnya. Di tengah keputusasaan itu, Nick Fury datang menawarkan Tony bergabung dengan Avengers. Mereka juga menyuntikkan senyawa khusus yang mampu memperlambat racun di tubuh Tony. Sebelum pergi, Fury menyerahkan sebuah kotak peninggalan Howard Stark. Awalnya Tony menganggap itu hanya barang kenangan biasa, hingga ia menemukan rekaman sang ayah yang mengatakan bahwa karya terbesarnya bukanlah Arc Reactor, melainkan sebuah penemuan yang teknologinya belum mampu diwujudkan pada zamannya. Ucapan itu membangunkan semangat Tony. Ia memindai miniatur kota buatan ayahnya, membongkarnya menjadi model 3 dimensi, lalu menyadari bahwa pola bangunan itu sebenarnya adalah cetak biru, sebuah unsur kimia baru, unsur yang belum pernah ada di dunia. Tanpa membuang waktu, Tony membangun akselerator partikel raksasa di rumahnya. Bahkan perisai Captain America, ia jadikan penyangga alat tersebut. Setelah seluruh mesin aktif, semburan energi biru memenuhi ruangan. Beberapa detik kemudian, unsur baru itu akhirnya berhasil diciptakan. Tony langsung mengganti arc reaktor lamanya. Seketika racun di tubuhnya berhenti menyebar dan hidupnya berhasil diselamatkan. Namun, ancaman baru sudah menunggu. Ivan Vanko diam-diam mengambil alih seluruh pasukan robot Hammer Industries, termasuk War Machine milik Rhodey. Ia lalu menantang Tony datang ke Stark Expo, berniat menghancurkan seluruh warisan keluarga Stark. Begitu Tony tiba, semua robot langsung mengarahkan senjata kepadanya. Demi menghindari korban sipil, Iron Man membawa mereka bertarung di udara. Tetapi robot-robot itu justru mulai menyerang warga secara membabi buta. Salah satunya bahkan mengincar seorang bocah kecil yang mengenakan topeng Iron Man. Di detik terakhir, Tony datang menyelamatkannya. Tanpa disadari, bocah itu kelak tumbuh menjadi Spider-Man. Di sisi lain, Black Widow dan Happy menyusup ke markas Hammer Industries. Black Widow melumpuhkan seluruh penjaga seorang diri, lalu berhasil memutus kendali Ivan atas War Machine. Kini Iron Man dan War Machine bertarung berdampingan. Keduanya menghancurkan robot satu demi satu. Hingga akhirnya, Ivan muncul mengenakan armor baru dengan cambuk listrik yang jauh lebih mematikan. Sekali serang, kedua Iron Man langsung terjerat dan nyaris tak berkutik. Tony pun mengambil keputusan nekat. Ia meminta Rhodey menembakkan Unibeam secara bersamaan dan menghasilkan ledakan dahsyat yang menghancurkan armor Ivan. Namun sebelum kalah, Ivan lebih dulu mengaktifkan penghancuran diri seluruh robot. Tony langsung terbang secepat mungkin menyelamatkan Pepper Potts. Tepat beberapa detik sebelum seluruh pasukan robot meledak bersamaan, pertempuran akhirnya berakhir. Hari itu, Tony Stark membuktikan bahwa seorang Iron Man bukan ditentukan oleh armor yang ia kenakan, melainkan oleh keberaniannya bangkit, melindungi orang lain, dan terus berjuang meski tahu nyawanya sendiri hampir habis. Tony, dia mungkin adalah wanita dengan nasib paling tragis di Amerika. Yang ia inginkan hanyalah mengambil jenazah suaminya untuk dimakamkan dengan layak. Namun lembaga riset paling canggih di Amerika menolaknya mentah-mentah dengan alasan bahwa aset negara tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Demi mencari keadilan, Wanda menerobos masuk ke area kantor dan langsung menuju ruang pimpinan. Namun yang ia lihat menjadi pemandangan yang tak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Tubuh sang suami telah dipeteli menjadi beberapa bagian. Para petinggi yang selama ini terlihat terhormat itu ternyata membongkar jasad Vision demi dijadikan objek penelitian dan keuntungan. Hati Wanda benar-benar hancur. Suaminya diperlakukan sekejam itu, padahal mereka semua pernah menjadi pahlawan yang berjuang demi negara. Dipenuhi amarah, Wanda langsung melepaskan sihirnya hingga menghancurkan kaca anti peluru di hadapannya. Lalu terbang menuju ruang penyimpanan untuk merebut kembali tubuh Vision. Semua orang segera bersiaga, tetapi tak seorang pun berani benar-benar menghentikannya. Melihat tubuh suaminya yang tak lagi bernyawa, Wanda mencoba merasakan sisa kehidupan sekecil apapun. Andai masih ada sedikit saja energi yang tersisa, ia yakin bisa menghidupkannya kembali. Sayangnya, sekeras apapun ia berusaha, semuanya sia-sia. Ia akhirnya sadar bahwa Vision benar-benar telah pergi. Dengan hati hancur, Wanda meninggalkan tempat itu seorang diri. Di dalam mobil, ia membaca surat terakhir yang ditinggalkan Vision. Ia segera mengendarai mobil menuju sebuah kota kecil terpencil bernama Westview.
Tempat itu dulunya adalah lokasi yang mereka impikan untuk menghabiskan masa tua bersama. Namun kini, semuanya telah berubah. Yang tersisa hanyalah Wanda seorang diri. Ketika melihat denah rumah impian mereka dengan gambar hati yang dibuat Vision, pertahanan batinnya akhirnya runtuh. Ia memutuskan menggunakan kekuatannya untuk menciptakan dunia yang hanya menjadi miliknya dan Vision. Gelombang sihir merah mulai menyebar ke segala arah. Sebuah rumah berdiri begitu saja di atas lahan kosong. Tak berhenti di situ, Wanda mengubah seluruh kota menjadi seperti era tahun 1950-an. Meski tubuhnya menahan rasa sakit luar biasa, ia tetap memaksakan sihirnya hingga berhasil menciptakan kembali Vision. Saat melangkah memasuki dunia itu, akhirnya Wanda berada di tempat yang selama ini ia impikan. Di sanalah ia ingin memenuhi janji mereka untuk hidup bersama hingga tua. Namun kenyataan tentu tidak semudah itu. Dunia yang diciptakannya memang terpisah sepenuhnya dari dunia luar. Seluruh penduduk Westview juga berada di bawah kendali pikirannya. Orang-orang yang sebelumnya hidup sendirian kini memiliki pasangan. Mereka yang miskin kini menjadi musisi sukses. Semua orang menjalani kehidupan bahagia dalam dunia ala The Truman Show yang diciptakan Wanda hanya untuk menjadi pemeran dalam kisah cintanya bersama Vision. Namun, tanpa ia sadari, sejak dunia itu tercipta, seseorang telah mengawasinya. Suatu hari, Wanda menemukan sebuah pesawat berwarna mencolok di tengah dunia hitam putih itu. Di badan pesawat terdapat lambang SWORD. Tak hanya itu, suara misterius mulai terdengar dari radio. Malam harinya, seseorang keluar dari saluran pembuangan dengan lambang yang sama. Namun Wanda tidak terlalu memedulikannya, karena siapapun yang memasuki dunia buatannya akan kehilangan seluruh ingatan masa lalu. Dia mungkin adalah wanita dengan nasib. Mungkin Gen Z kurang kenal Spider-Man yang satu ini. Tapi bagi kami yang tumbuh di era 2000-an, inilah Spider-Man terbaik sepanjang masa. Ini adalah sepenggal kisah dari Peter Parker versi Tobey Maguire. Suatu malam, Peter sedang mengendarai motor ketika tiba-tiba diserang Harry Osborn yang telah menjadi Green Goblin baru. Harry ingin membalas dendam atas kematian ayahnya. Namun karena belum berpengalaman, ia kalah telak dan berakhir di rumah sakit dengan ingatan yang hilang. Peter mengira semuanya sudah selesai. Tapi di malam yang sama, sebuah meteorit jatuh ke bumi dan membawa simbiot alien yang diam-diam menempel padanya. Tak lama kemudian, Peter mengetahui fakta mengejutkan. Pemburu pamannya ternyata adalah Flint Marko. Dipenuhi amarah, Peter memburu pria itu tanpa henti. Di sisi lain, Marko mengalami kecelakaan di laboratorium yang mengubah tubuhnya menjadi manusia pasir, Sandman. Semua kejahatan yang ia lakukan sebenarnya hanya demi mendapatkan uang untuk mengobati putrinya yang sakit. Dengan kostum hitam barunya, Peter menjadi jauh lebih kuat. Dia berhasil mengalahkan Sandman dan mengira dendamnya telah terbalaskan. Namun, tanpa disadari, simbiote mulai mengubah kepribadiannya. Peter menjadi sombong, kasar, dan haus pengakuan. Ia menyakiti Mary Jane, mempermalukan orang-orang di sekitarnya, bahkan membuat Eddie Brock kehilangan pekerjaannya setelah membongkar kebohongan foto yang digunakan Eddie untuk menjatuhkan Spider-Man. Lama kemudian, ingatan Harry kembali. Ia kembali menyerang Peter untuk membalas dendam. Namun Peter yang sudah dikuasai amarah menghajarnya dengan brutal. Pertarungan itu berakhir ketika bom Green Goblin meledak tepat di wajah Harry, membuat separuh wajahnya hancur dan meninggalkan luka permanen. Saat itulah Peter mulai sadar. Kekuatan kostum hitam tidak membuatnya menjadi pahlawan yang lebih baik, justru mengubahnya menjadi orang yang hampir sama buruknya dengan musuh-musuh yang ia lawan. Peter pergi ke gereja dan melepaskan simbiote tersebut. Namun makhluk itu menemukan inang baru, Eddie Brock. Dari situlah lahir Venom, musuh yang memiliki seluruh kekuatan Spider-Man, ditambah kebencian yang jauh lebih besar. Venom lalu bekerja sama dengan Sandman dan menculik Mary Jane. Peter mencoba menyelamatkannya sendirian, tetapi kali ini ia tidak cukup kuat. Di saat paling genting, Harry datang membantu. Dua sahabat yang sebelumnya saling membenci akhirnya bertarung bergantian. Namun kemenangan itu harus dibayar mahal. Harry mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Peter dari serangan mematikan Venom. Dengan memanfaatkan kelemahan simbiote terhadap suara keras, Peter berhasil memisahkan Venom dari Eddie lalu menghancurkannya untuk selamanya. Dan ketika Harry menghembuskan napas terakhir di hadapannya, Peter akhirnya memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Balas dendam tidak pernah menyembuhkan luka. Semakin lama kita menggenggam kebencian, semakin kita kehilangan orang-orang yang paling berharga dalam hidup kita. Mungkin Gen Z kurang kenal Saat markasnya hancur dan semua rencananya berantakan, Tony Stark berada di titik terendah. Presiden Amerika berhasil diculik. Pepper Potts ditawan, dan musuhnya, Aldrich Killian, bersiap mengeksekusi presiden di depan dunia. Yang lebih parah, Tony bahkan tidak mengenakan armor, tapi Killian tidak tahu satu hal. Selama bertahun-tahun, Tony diam-diam membangun puluhan armor cadangan di bawah rumahnya. Dan malam itu, seluruh pasukan Iron Man akhirnya dikerahkan. Dengan satu perintah, langit langsung dipenuhi armor-armor Iron Man yang melesat menuju medan perang. Inilah yang dikenal sebagai House Party Protocol. Puluhan armor menyerbu markas Killian dari segala arah. Rudal ditembakkan, laser menghujani musuh. Ledakan terjadi di setiap sudut. Namun, para pengguna ekstremis bukan lawan biasa. Mereka mampu meregenerasi tubuh yang hancur dan menghasilkan panas luar biasa. Satu persatu, armor Iron Man mulai kembang. Ada yang dicabik-cabik, ada yang meledak bersama musuhnya. Meski begitu, pasukan armor berhasil membuka jalan bagi Tony untuk menyelamatkan Pepper. Di tengah kekacauan itu, Tony akhirnya menemukan Pepper yang terjebak di bawah reruntuhan. Namun sebelum sempat menyelamatkannya, Killian muncul. Tubuhnya yang dipenuhi ekstremis berubah menjadi senjata hidup. Dengan tangan yang membara, dia menghantam reaktor di dada Tony hingga rusak. Pertarungan terakhir pun dimulai. Tony berganti-ganti armor dengan pertempuran. Saat satu armor hancur, armor lain langsung datang menggantikannya. Namun, sekuat apapun armornya, Killian selalu berhasil menghancurkannya. Untuk pertama kalinya, Tony terlihat benar-benar kewalahan. Bukan karena kekurangan teknologi, tapi karena musuhnya terlalu kuat.
Puncaknya terjadi ketika Tony menggunakan seluruh sisa armornya untuk menjebak Killian. Lalu, ledakan raksasa mengguncang seluruh area. Tony yakin semuanya telah berakhir. Namun saat asap menghilang, Killian masih berdiri. Luka-lukanya langsung beregenerasi. Monster itu ternyata belum mati. Dan kali ini, Tony benar-benar kehabisan pilihan. Saat Killian hendak menghabisinya, seseorang tiba-tiba muncul dari belakang. Pepper Potts. Wanita yang selama ini berusaha dilindungi Tony ternyata selamat karena efek ekstremis. Bahkan kini dia memiliki kekuatan super. Dengan satu serangan, Pepper menghantam Killian hingga terpental. Pepper mengambil bagian armor Iron Man yang tersisa dan menggunakannya untuk memberikan pukulan terakhir. Aldrich Killian akhirnya tewas. Ancaman ekstremis pun berakhir. Melihat Pepper masih hidup, Tony langsung memeluknya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, semua ketakutannya menghilang. Dan malam itu, Tony membuat keputusan yang tidak pernah diduga siapapun. Dia menghancurkan seluruh armornya. Puluhan armor Iron Man meledak di langit malam seperti kembang api raksasa. Bagi dunia, itu hanyalah pertunjukan yang indah. Namun bagi Tony, itu adalah perpisahan. Perpisahan dengan rasa takut. Perpisahan dengan obsesinya terhadap armor. Perpisahan dengan kehidupan yang selama ini selalu bergantung pada teknologi. Karena setelah melalui semua ini, Tony akhirnya menyadari satu hal. Armor bisa hancur, reaktor bisa dibuang, tapi kecerdasan, keberanian, dan tekad tidak akan pernah hilang. Saat markasnya hancur dan semua rencananya bertahan, kehidupan Thor sebenarnya jauh lebih mengenaskan daripada semua Avenger. Saat setelah kematian sang ayah, dia langsung bertemu Hela, kakak kandung, yang bahkan tidak pernah ia ketahui keberadaannya. Dalam hitungan detik, Hela sang dewi kematian menghancurkan Mjolnir dengan tangan kosong. Benda yang selama ini menjadi sumber kepercayaan diri Thor, hancur begitu saja. Thor dan Loki mencoba kabur menggunakan Bifrost, tetapi Hela mengejar mereka. Loki ditendang keluar lebih dulu, lalu giliran Thor dan dilempar keluar dari Bifrost. Saat terbang tanpa arah di luar angkasa, Thor sadar satu hal. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kalah. Thor kemudian terdampar di planet sampah bernama Sakaar. Baru beberapa menit mendarat, ia langsung disetrum, ditangkap, lalu dijual sebagai petarung gladiator. Thor mengira hidupnya tidak mungkin lebih buruk, sampai ia mengetahui siapa makhluk yang harus dia lawan di arena gladiator. Di tengah sorakan puluhan ribu penonton, gerbang arena perlahan terbuka. Seekor monster hijau raksasa keluar sambil mengaum. Itu adalah Hulk. Berbeda dengan semua orang yang ketakutan, Thor justru kegirangan. "Itu temanku dari kantor," ucap Thor. Namun Hulk sama sekali tidak peduli. Ia langsung melompat dan menghantam Thor seperti meteor hidup. Thor terpental puluhan meter. Pertarungan pun dimulai. Hulk terus menyerang dengan kekuatan brutalnya. Pukulan demi pukulan membuat arena bergetar. Thor mencoba melawan menggunakan pedang, kecepatan, dan teknik bertarung Asgard. Beberapa kali Hulk berhasil menjatuhkannya. Namun perlahan keadaan mulai berubah. Thor mulai menemukan ritmenya. Pukulannya semakin keras, serangannya semakin cepat. Bahkan Hulk mulai terdorong mundur. Melihat itu, seluruh arena terdiam. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar mampu melawan Hulk. Thor kemudian mencoba menenangkan Hulk seperti yang biasa dilakukan Black Widow. Tapi gagal total. Hulk justru semakin marah. Akhirnya Thor berhenti menahan diri. Kekuatan Dewa Petir mulai bangkit. Satu serangan telak membuat Hulk terpental. Serangan berikutnya membuat Hulk kehilangan keseimbangan. Ini justru Hulk yang terdesak. Thor hampir memenangkan pertarungan. Tepat saat Hulk berada di ujung kekalahan, Grandmaster diam-diam mengaktifkan alat kejut yang tertanam di tubuh Thor. Thor langsung roboh tak berdaya. Seluruh arena bersorak mengira Hulk menang. Padahal kenyataannya berbeda. Untuk pertama kalinya sejak datang ke Sakaar, Hulk hampir kalah. Dan yang lebih mengejutkan, Thor akhirnya sadar bahwa kekuatannya tidak pernah berasal dari palu. Kekuatan itu selama ini berasal dari dirinya sendiri. Dan saat dia mulai bangkit, tanpa disadari kehancuran bangsanya sudah sangat dekat. Kehidupan Thor, bagaimana jadinya kalau para Avengers saling menghajar habis-habisan? Saat Captain America bersiap kabur menggunakan Quinjet, tiba-tiba Iron Man dan War Machine datang menghadangnya. Tony masih mencoba membujuk Steve untuk menyerah. Menurutnya, Bucky adalah pembunuh yang harus ditangkap. Tapi Steve menolak. Karena menurutnya, dalang sebenarnya adalah Zemo. Jika mereka terlambat, Winter Soldier lain bisa dibangunkan dan dunia akan berada dalam bahaya. Namun Tony tidak percaya. Dan tepat saat situasi memanas, muncul rekrutan baru Iron Man yang langsung mencuri perhatian. Spider-Man. Bahkan di tengah ketegangan, Peter masih sempat memuji kostum barunya.
dan mengaku sebagai fans berat Captain America. Beberapa detik kemudian, perang saudara Avengers resmi dimulai. Captain America langsung berhadapan dengan Black Panther yang masih memburu Bucky karena mengira dialah pembunuh ayahnya. Sementara itu, Spider-Man menunjukkan kemampuan gilanya. Dengan tangan kosong, ia menahan lengan logam Winter Soldier dan menjatuhkan Falcon dari udara. Di sisi lain, Wanda melemparkan mobil-mobil ke arah Iron Man. Hawkeye menghujani panah, dan seluruh bandara berubah menjadi medan perang. Namun, bintang paling tak terduga datang dari Ant-Man. Awalnya ia hanya membantu seperlunya, sampai akhirnya ia menjalankan jurus rahasia yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya. Dalam sekejap, tubuhnya membesar menjadi Giant Man. Seluruh Avengers langsung tercengang. Ia menangkap War Machine seperti boneka, melempar kendaraan ke segala arah, bahkan membuat Spider-Man panik. Melihat situasi semakin kacau, Spider-Man akhirnya mengusulkan strategi dari film favoritnya. Dengan bantuan Iron Man dan War Machine, mereka berhasil menjatuhkan Giant Man ke tanah. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Captain America dan Bucky untuk berlari menuju Quinjet. Hampir semua Avengers berusaha menghentikan mereka. Namun tepat saat Black Panther mengejar, Black Widow justru berbalik membantu Captain America kabur. Steve dan Bucky akhirnya berhasil mencapai pesawat. War Machine segera mengejar dari udara. Falcon terus menembakkan misil untuk menghalanginya. Lalu terjadilah momen yang mengubah segalanya. Vision melepaskan laser untuk menembak Falcon. Falcon berhasil menghindar. Tapi laser itu justru mengenai War Machine. Reaktor di dadanya hancur seketika. Rhodey jatuh bebas dari langit. Tony langsung terbang mengejar sahabatnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Perang yang awalnya hanya ingin menangkap Captain America kini memakan korban dari pihak mereka sendiri. Dan sejak saat itu, hubungan Avengers tidak akan pernah sama lagi. Bagaimana jadinya kalau di balik megahnya Avengers ada satu pahlawan yang hidup dalam neraka buatannya sendiri. Dia bukan dewa Asgard atau tentara super yang banyak dikagumi. Dia adalah Bruce Banner. Bagi dunia, Hulk adalah senjata terhebat. Namun bagi Bruce, Hulk adalah kutukan mutlak. Kanker psikologis yang mengikis jiwanya dari dalam tanpa bisa dihentikan. Setiap kali detak jantung meningkat dan amarah mengambil alih, Bruce kehilangan kendali tubuhnya. Dia terkunci di dalam pikiran sendiri, dipaksa menonton saat monster di dalam dirinya menghancurkan segala hal yang dicintai. Bruce tidak bisa jatuh cinta normal tanpa takut menyakiti pasangannya. Hidupnya adalah pelarian tanpa akhir dari kegelapan diri. Tragedi terbesar Bruce Banner adalah fakta bahwa Hulk lahir dari luka masa kecilnya. Radiasi gamma saat kecelakaan laboratorium tidak menciptakan monster baru, melainkan merobek dinding psikologis di kepalanya. Hulk adalah perwujudan fisik dari trauma masa kecil Bruce akibat perlakuan kejam ayahnya. Secara psikologis, Bruce menderita Dissociative Identity Disorder, DID. Hulk adalah alter ego yang bertugas melindungi Bruce yang rapuh. Namun pelindung ini justru berubah menjadi penjara mental yang mengurungnya seumur hidup. Bruce bahkan pernah mencoba hal mengerikan. Dalam pengakuan memilukan di MCU, Bruce bercerita bahwa dia pernah menembakkan peluru tepat ke mulutnya. Namun monster di dalamnya langsung terbangun, menangkap peluru itu dengan giginya, dan meludahkannya kembali. Hulk menolak untuk mati, membuat Bruce dikutuk untuk terus hidup menanggung beban ini. Dia terjebak dalam tubuh yang bukan miliknya, menjadi wadah abadi bagi makhluk yang dia benci setengah mati. Setiap kali Hulk mengamuk, dunia menyalahkan sang monster hijau. Namun saat pertempuran mereda, makhluk itu menyusut kembali menjadi pria kurus yang terbangun di tengah puing-puing tanpa ingatan penuh dan dengan rasa bersalah menghancurkan jiwa.
Hulk mendapat tepuk tangan saat menyelamatkan dunia, tetapi Bruce Banner harus menanggung beban moral dari setiap kerusakan yang terjadi. Lewat Bruce Banner, Marvel menunjukkan sisi kelam kekuatan besar. Menjadi kuat tidak selalu berarti menang. Terkadang, kekuatan terbesar lahir dari penderitaan paling menyiksa. Hulk mungkin tak terkalahkan secara fisik, tetapi di dalam sana, Bruce Banner adalah jiwa paling rapuh yang terus menangis dalam diam, terjebak selamanya dalam kutukan tanpa akhir. Di balik megahnya Avengers, ada satu pahlawan yang hidup dalam neraka buatannya sendiri. Dia bukan dewa.